Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Sobat Karir semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Selamat datang di webinar series CV and Mockup Interview bersama Karir dan Alumni Kalbis Institute. Perkenalkan, saya Syafira yang akan menjadi pemandu acara untuk webinar sore hari ini. Sebagai informasi untuk Sobat Karir, webinar seri CV and Mockup Interview dari Karir dan Alumni Center merupakan webinar yang diadakan rutin setiap 2 bulan sekali. Nah, pada acara kali ini, Karir and Alumni Center Kalbis Institute bekerja sama dengan MNC Bank sebagai narasumber yang akan membahas mengenai pembuatan CV hingga mockup interview yang bisa menjadi persiapan Sobat Karir sebelum melewati proses rekrutmen di perusahaan nantinya. Nah, sebelum kita mulai untuk acara di sore hari ini, izinkan saya sampaikan beberapa peraturan untuk teman-teman selama webinar berlangsung. Yang pertama, dimohon teman-teman untuk bisa merename atau mengganti nama Zoom menjadi nama underscore universitas atau institusi. Yang kedua, dimohon teman-teman dapat mute atau mematikan mic selama acara berlangsung. Teman-teman bisa unmute atau menyalakan mic kembali saat sesi tanya jawab bersama narasumber. Yang ketiga, teman-teman juga dapat on-cam atau membuka kamera dengan menggunakan virtual background yang sebelumnya sudah kami share. Tadi sebelumnya juga sudah share di chat, mungkin teman-teman bisa mendownload dulu untuk menggunakannya. Dan yang terkendala jaringan ataupun lainnya, mungkin nanti bisa on-cam saat foto bersama di akhir acara. Untuk saat ini juga teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk narasumber bisa disimpan terlebih dahulu dan nanti bisa ditanyakan langsung saat sesi tanya jawab dengan raise hand untuk kemudian open mic ataupun bisa disampaikan lewat kolom chat. Lalu yang terakhir teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat bisa menunggu sampai sesi webinar selesai karena link presensi dan evaluasi akan disampaikan di akhir acara. Jadi dimohon teman-teman untuk mengikuti webinar sampai acara berlangsung. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Jadi narasumber webinar kali ini yaitu Bapak Ahmad Mawardi selaku Talent Acquisition Division Head of MNC Bank. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bagian Talent Acquisition. Nah, tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita sore hari ini. Selamat sore, Pak Ahmad Mawardi. Halo sore semua rekan-rekan di Kalbis Institute. Sore Musafira. Thank you sudah di-invite ya. Ya, terima kasih juga, Pak. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat untuk Pak Ahmad. Silakan, Pak. Boleh. Selamat siang ya teman-teman semua, rekan-rekan di Kalbis Institute. Terima kasih sudah hadir di sesi CV dan mockup interview pada siang hari ini, pada hari Jumat ya, 11 Agustus 2023. Sebelum kita mulai ke main season, main sesi ya, sesi utama, ada baiknya nanti kita akan coba refresh mind terlebih dahulu nih untuk mengikuti sekecil lomba kecil ya yang akan diadakan oleh MNC Bank. Untuk itu saya minta tim saya Kak Natasha untuk mengelit untuk games ini, games kecil ya. Nanti pemenang tentunya akan dapat sedikit merchandise dari MNC Bank. Kepada Kak Natasha saya persilahkan, monggo. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Natasha dari tim Talent Acquisition MNC Bank. Jadi kita sebelum mulai materinya, karena kita udah sore ini ya, biar nggak ngantuk gitu ya, kita mungkin mau games dulu. Mungkin teman-teman adik-adik sudah pernah dengar kuisis ya. Saya akan ada share linknya untuk join di room chat. Teman-teman bisa coba join di situ. Silahkan. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat semuanya? Sudah sepertinya ya. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya bisa ikut join di link yang saya kirimkan di room chatnya ya.
Oke, sudah ada yang masuk. Mohon pakai nama aslinya ya, jangan pakai nama samaran supaya mempermudah untuk tracking pemenangnya ya. Jadi kita akan ambil 5 pemenang di sini. Nanti akan ada hadiah menarik lah ya dari tim MNC Bank nantinya. Seperti itu. Mari, masih ditunggu. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada 13 di sini. Oke, saya kirimkan linknya lagi. Bagi yang baru join mau ikut kuisnya ya. Ini kuisnya lebih ke kuis umum sih ya. Kuis umum tentang MNC Group ya, teman-teman ya. Ditunggu. Sudah ada 19 peserta. Masih berlanjut. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita akan mulai di 3.12. Sorry, 3.13. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Sebelum kita mulai. Oke, untuk pesertanya masih bertambah. Oke, kita mulai untuk gamesnya. Silakan diisi sesuai jawaban yang tepat ya. Seru sekali ya. Kejar-kejaran poin ya ini sepertinya ya. Sudah mulai terlihat. Oh, 5 teratas ternyata ada yang langsung naik ke peringkat 2. Oke, masih bergerak ya ternyata ya. Oke. Oke, sepertinya sudah terlihat untuk 5 pemenangnya. Tiba-tiba naik ya peringkatnya. Oke. Sebentar lagi. Oke, Ini isinya sambil googling ya. bisa ya sambil googling ya ngisinya. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah cukup ya.
Oke, jadi untuk 5 atasnya ada Nandasari, Adi, Putra, Ariance, dan Tony ya. Oke, untuk pemenang nanti akan mendapatkan sedikit souvenir ya dari MNC Bank ya. Nanti bisa private ke saya ya untuk informasi lengkapnya. Namanya siapa, dari mana, gitu ya. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you Kak Natasha untuk leads gamenya sangat menarik. Tentunya ada 10 pertanyaan tadi ya terkait dan seputar MNC Group dan MNC Bank. Saya lihat tadi ada beberapa yang benar dan ada yang juga salah. Cukup kaget juga banyak yang tahu gitu ya. Jadi sekali lagi remind untuk kelima teratas, silahkan nanti langsung japri Kak Natasha-nya untuk menginformasikan detail nama segala macamnya ya. Nanti Kak Natasha akan minta detailnya tentunya. Baik, kita sudah bangun ya, sudah wake up. Artinya sore ini sudah kembali lagi tadi terkait 10 pertanyaan ya terkait MNC Bank dan MNC Group tentunya rekan-rekan di Kalbis Institute. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada manajemen dari Kalbis Institute yang sudah mengundang kami, memperbolehkan kami dari pihak MNC Bank untuk mengisi acara kali ini di Kalbis Institute tentunya. Kepada Bu Syafira saya sangat-sangat thank you juga Bu untuk waktu yang telah diberikan kepada kami seperti itu. Baik, saya akan coba mulai dengan show presentasi kepada teman-teman seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas ya, kita akan sharing terkait CV dan interview seperti itu ya. Saya yakin juga teman-teman mungkin sudah mengikuti sebelumnya terkait sesi-sesi ini juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Seperti itu dari beberapa pembicara sebelumnya diundang di Kalbis Institute seperti itu. Nah, untuk kali ini izinkan saya dari pihak MNC Bank untuk menginformasikan terlebih dahulu terkait apa sih sebenarnya dari versi kita, view kita sebagai seorang recruiter begitu ya. Oke, saya izin lanjut. Tentunya pepatah kita bilang tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang dan maka tak cinta. Ya, seperti itu selanjutnya. Jadi izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu in detail. Nama lengkap saya adalah Ahmad Mawardi. Saya di MNC Bank sendiri sudah bergabung 5 tahun yang lalu seperti itu. Jadi saya join di MNC Bank di tahun 2018, tepatnya di bulan Juni. Jadi Juni kemarin saya tepat di 5 tahun berjalan di MNC Bank. Nah, sebelumnya saya juga berada di bagian talent acquisition. Talent acquisition itu adalah is a part of recruitment ya, hiring kalau bisa dibilang. HRD. Kalau dulu-dulu mungkin zamannya Bapak atau Ibu rekan-rekan Kalbis Institute tentunya personalia ya, begitu. Kita terkenalnya personalia. Hanya rekrutmen itu adalah bagian lagi spesialisnya dari bagian HRD yang besar. Jadi kalau di bagian HRD pastinya teman-teman bisa lihat ada yang ngurus bagian rekrutmennya, ada yang trainingnya, organization development, bagian yang bayar-bayar gaji, sama operation seperti itu. Nah, kita adalah bagian yang mencari orang, mereplace orang, kalau orang itu resign segala macam. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, karena konteksnya adalah bank, jadi kita memberikan support untuk kantor pusat dan cabang itu sendiri. Ya. Di MNC saya mulai di tahun 2013. Jadi saya masuk MNC itu di tahun 2013 sampai sekarang ya. Jadi sebelum di MNC saya begitu lulus langsung terjun ke dunia headhunter waktu itu rekan-rekan. Saya mulai bekerja di tahun 2011 waktu itu. Saya join di salah satu lokal headhunter punya ya yang ada di Jakarta Selatan, itu namanya BSS Executive Search. Di sana saya belajar. Jadi saya sedikit sharing ya. Ini saat saya lulus sebenarnya saya bingung mau bekerja sebagai apa. Nah, itu sih yang saya alami pada saat itu. Saya jujur, saya merupakan lulusan S1 Universitas Swasta di Lampung, begitu ya. Jurusan saya open ya, saya jurusan waktu itu adalah ngambil jurusan S1 Sastra Inggris. Ya, saya adalah seorang lulusan S1 Sastra Inggris, begitu ya. Kenapa bisa ke HRD, ke Ahmed gitu ya? Ya nanti kita bahas ya, seperti itu lebih detailnya. Ya, kalau kita bisa bilang kan HRD itu kan ilmu yang termasuk general ya, seperti itu. General ya kalau misalnya rekrutmen itu kan yang penting ya jago nyari orangnya gimana gitu ya. Nah, jadi selama di headhunter saya juga ditempa ya ilmunya untuk mencari orang, taste orangnya gimana yang harus dicari. Karena seorang rekrutmen itu seperti chef tentunya ya.
seorang chef yang kerjanya di belakang, yang tugasnya kalau ada tamu ini ibaratnya kan adalah pemesan kita ya, bisnis-bisnis kita, owner-owner kita, tamu-tamu kita. Saat mereka minta apa, kita harus membuatnya seperfect mungkin. Nah, kalau dia selalu datang ke malam itu untuk mencari makanan, dia pesan mie goreng atau nasi goreng, kalau kita sudah sering bertemu dia, harusnya kita sudah tahu takaran dari cabainya, takaran dari garamnya, telurnya dia yang mau bagaimana. Nah, itulah tugas seorang rekrutmen. Jadi kalau namanya seorang rekrutmen yang jeli, pasti mereka sudah tahu. Kalau mungkin ya di salah satu perusahaan nanti di bagian mana dia resign, pasti usernya ini biasanya carinya yang begini gitu loh. Dia nggak akan mau cari yang lain. Contoh dari institusinya apa, mungkin pengalaman kerjanya apa, skillnya apa. Nah, itu yang biasanya harus kita sudah telah lebih jauh. Jadi kita karena sudah pengalaman tahu, oh dia taste-nya seperti ini. Sama seperti nasi goreng. Kalau dia udah bilang nasi goreng saya seperti ini, ya kita jangan tambahin macam-macam. Biasanya kan kalau kita pun sebagai pembeli, ya kita nggak mau dikasih macam-macam kan. Begitu. Kurang lebih pekerjaan kami ada 5 hal, sorry di sini. Yang seperti di bawah dilihat ya. Kita mulai mencari orang, mereview CV tentunya, melakukan interview, kita ada job offer, dan terakhir kita adalah onboarding proses. Itu adalah yang kita lakukan secara day to day-nya di rekrutmen itu sendiri. Ya, sudah cukup ya perkenalan. Jadi mungkin bisa dibilang panggil saja nanti kalau misalnya ketemu dimanapun Kak Ahmed gitu ya. Oke, thank you. Selanjutnya kita coba lihat sedikit ya profile highlight terkait MNC Bank. Tentunya teman-teman kan tahu pasti kalau MNC nge-refernya pasti media ya. Siapa yang nggak tahu mungkin grupnya MNC yang di media ya. Atau mungkin kalian pernah ikut syuting dahsyat dulu, ikutan gitu ya, lalalala gitu ya. Sebelum mungkin jadi mahasiswa ya biasanya kan aktif banget seperti itu. Nah, inilah namanya MNC. Jadi MNC Bank itu tersendiri kita merupakan salah satu sektor, satu parents company ya dari grupnya MNC Group begitu. Jadi kalau secara besar MNC Group memang besar di media. Kita punya 3 besar di MNC Group under owner perusahaan Pak Haritanu Sudibyo ya. Jadi sosok owner kita membangun di 3 lini. Yang pertama tentunya lini media sendiri. Media tentunya teman-teman tahu ya, tadi ada pertanyaan kalau TV-nya yang di luar dari MNC Group siapa gitu ya, apa TV apa yang di luar bukan miliknya MNC. Kalau jawabnya RCTI ya benar itu punya RCTI ya. Tapi kalau di luar itu bukan milik MNC. Jadi kita saat ini kalau di sektor media yang kita strongnya pastinya teman-teman tahu ya, kita punya 4 free to air TV, yaitu Global TV, MNC TV, RCTI, dan iNews. Itu adalah 4 free to air-nya kita. Ya. Nah kalau di sektor financial, kita kedua sektor punya financial. Financial itu adalah jasa keuangan. Kita semua kantornya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di sini satu komplek namanya MNC Center. Jadi di komplek MNC Center kita punya gedung sendiri namanya MNC Financial Center dan sekarang berubah menjadi namanya MNC Bank Tower, begitu ya. MNC Bank sendiri merupakan lokomotif keuangan, perusahaan keuangan yang ada di MNC Group itu sendiri. Jadi kalau tidak ada banknya, siklusnya bisa tidak berjalan gitu. Jadi kita support pertama dari sektor financial dan MNC Group itu sendiri. Nah di MNC Bank sendiri saat ini teman-teman kita memiliki 16 kantor cabang utama, 23 kantor cabang pembantu, jaringan ATM 64, ATM Prima, dan lain-lain. Yang seperti teman-teman lihat ya. Pertanyaannya kok kenapa dikit ya Kak Ahmed? Tadinya nama kita kan ICB Bumi Putra nih, rekan-rekan. Nah kita tadinya memang ratusan, tapi saat mulai transisi, saat di tahun 2020 masuk, kita plan ya. Kita kan namanya bank-bank sekarang mungkin rekan-rekan tahu ya, kita plan ada digital, segala macam. Nah kita meng-create namanya motion banking, which is stand for dari Mobile Transaction Indonesia. Jadi kita buat seperti itu. Nah mau nggak mau seiring berkembangnya zaman, dengan kemudahan transaksi membuat dimanapun, ya kita melihat ya potensi itu tidak harus datang ke kantor cabang. Ya kan teman-teman mungkin di kafe segala macam sekarang bayarnya bisa pakai kris nggak? Gitu. Pasti nanyanya seperti itu kan? Bisa pakai kris nggak? Bisa pakai kris nggak? Udah males bawa cash seperti itu ya. Ya pasti somehow bawa cash, tapi mostly pasti kalau anak-anak zaman ini kaum rebahan kan maunya, disebutnya ya kaum rebahan, sambil tidur pun, sambil duduk-duduk segala macam, transaksi langsung dijalankan gitu ya. Nah secara in detail sektor keuangan kita apa aja? Di luar dari sektor keuangan sebenarnya MNC punya satu lagi sektor yaitu di hospitality industry. Sebelum saya masuk ke financial ya, hospitality kita punya hotel resort ya. Hotel resort kita yang terkenal di Bali adalah Westin Nusa Dua, teman-teman. Kalau tadi mungkin ada yang menjawab benar, itu milik kita.
di under property MNC Land. Di Jakarta sendiri dekat kantor kita di Komplek MNC Center kita punya Six Star Hotel Park Hyatt Jakarta yang baru buka tahun lalu, jadi 1 tahun. Jadi nanti kalau mau menginap segala macam silahkan ya, langsung ke Park Hyatt Jakarta gitu. Dan sisanya kita ada di Yogyakarta dan di Lido. Gitu. Nah, kita kembali ke sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan seperti yang teman-teman lihat ya, kita itu ada di multi finance teman-teman di sini, ada MNC Finance dan MNC Leasing. Ini adalah punya kita. Terus kita ada di asset management, itu namanya MNC Asset Management. Kalau mungkin ada kenalan ayah ibu segala macam di sini. Nah, ini kerjanya di MNC Asset. Terus kita ada insurance teman-teman. Insurance itu kita terbagi jadi 2, asuransi kerugian secara umum dan secara umum dan jiwa ya. Jadi general dan life insurance. Kita ada juga MTN ya, ini teknologi Nusantara, kita yang membuat e-wallet, sejenisnya e-walletnya punya MNC Group. Kalau sempat pakai Motion Pay, nah ini adalah punya kita di sini. Dan selanjutnya kita ada MNC Sekuritas. MNC Sekuritas ini kalau kita bisa bilang, kalau teman-teman, salah satu dari teman-teman main saham, nah itu biasanya kita ada Motion Trade produknya di MNC Sekuritas. Dan tentunya salah satunya adalah di Motion Bank. Gitu. Nah, Motion Bank ini kita produknya sekarang adalah Motion Banking seperti itu. Motion kepanjangannya apa? Mobile Transaction Indonesia. Ya, jadi kalau tadi ada yang benar, syukur. Kalau ada yang salah, berjawabnya internasional nanti diperbaiki lagi. Oke? Nah, fitur-fitur apa aja yang sudah kita kembangkan saat ini dalam Motion Bank itu sendiri? Nah, ini adalah Motion Bank, teman-teman. Jadi kita dalam Motion Bank itu sudah cukup komplit untuk saat ini kita rasa. Jadi kita memang memakai ini untuk daily transactions bagi karyawan MNC bank dan grup sendiri ya. Jadi kita mulai produk, deposito, transfer segala macam kita ada di sini. Dari kris kita pun di mana-mana ada bisa bayar pakai kris ya. Dan top up tentunya ada, Motion Pay segala macam, Dana, Shopee, OVO dan lain-lain ya. Bisa teman-teman lihat di sini seperti itu terkait yang lainnya. Dan tentunya fitur terbaru kita tentunya teman-teman bisa tarik dan store tunai di Indomaret begitu. Cukup singkat teman-teman, selesai ya penjelasan saya terkait MNC Bank dan MNC Group secara keseluruhan. Nah, kalau saya boleh tahu ini di semester berapa semua ya Bu rata-rata? Baru mulai di semester tengah kah atau udah mau akhir teman-teman yang rata-rata hadir? Boleh komen di chat ya, seperti itu nanti. Kalau di mau akhir hal ini ya, seperti yang dilihat di slide ini, pada akhirnya kita akan melihat ini ya. Tujuan dari segi kuliah, mengambil ilmu mahasiswa, artinya kan kita udah jadi maha ya di perguruan tinggi segala macam, inilah tujuan akhir kita. Tapi kalau bisa dibilang ini adalah tujuan akhir kita saat kita nanti saat masuk kuliah dan ini tujuan akhir ya. Tapi setelah ini apa? Pertanyaannya teman-teman bisa nggak pernah nggak berpikir kalaupun nanti toga itu disematkan dan berpindah seperti itu, setelah itu teman-teman mau kemana? Sudah pernah kepikiran seperti itu belum? Ada yang berani menjawab? Ada ya? Enggak. Teman-teman akan kemana begitu? Nah, saat saya lulus, saat saya di wisuda, saya selalu kepikiran waktu itu. Saya tidak bahagia sebenarnya saat di wisuda ya, karena saya masih jobless kalau saya pun selesai wisuda. Pertanyaan saya tanyakan dalam diri saya sendiri, habis ini saya mau kemana? Begitu. Ya. Saat saya jadi lulusan S1 Sastra Inggris, saya merupakan lulusan 2 kategori yang terbaik di kampus saya. Bukan sombong ya teman-teman, tapi saya mau sedikit share. Saya kesini hanya lebih share supaya teman-teman pun tahu ya. Maksud saya kita pun yang mungkin ya dalam kategori mungkin yang terbaik di kampus kita, saat kita keluar itu kita bukan apa-apa sebenarnya ya. Saat kita lulus itu artinya competitors kita, bisa dibilang competitors kita itu ya teman sebangku kita di samping itulah competitors kita. Belum lagi secara nasional ya. Artinya kalau misalnya dalam satu masa bersamaan kampus di luar sana, di luar dari Kalbis Institute atau yang lain juga meluluskan graduation ya, para mahasiswanya artinya sudah even jutaan ya, ratusan ribu hitung jutaan setiap tahunnya mereka yang lulus. Nah, itulah kompetitors teman-teman di luar sana. Dan hal inilah pertanyaannya, apakah teman-teman sudah mempersiapkan dengan matang atau belum? Balik lagi saat saya wisuda, saya memang jobless ya waktu itu, sempat 3-4 bulan. Sebagai lulusan yang mendapat predikat lulusan terbaik dan teladan, apakah itu menggaranti saya untuk dapat pekerjaan? Langsung. Itu pertanyaannya. Kalau ditanya seperti itu akan saya jawab tidak, belum. Ya.
saya harus melakukan dan cari pekerjaan sendiri. Waktu itu ya, karena memang waktu itu memang kondisinya masih tahun 2010. Saya lulus tahun 2010. Jadi saya mulai bekerja 2010 akhir, jadi saya mulai bekerja di 2011 awal tadi ya, seperti saya info begitu. Nah, itu proses transisi waktu panjang. Jadi saya lulus dari Lampung, saya saat nyebrang Selat Sunda itu saya niatin kalau saya sudah nyebrang artinya saya harus sukses. Itu dulu yang jadi mindset saya waktu itu. Mindset saya harus lulus waktu itu. Saya harus sukses. Saat saya pulang ke Lampung, ke kampung saya, yaitu saya harus jadi sesuatu gitu loh. Nah, kalau sedikit sharing di kampung saya bagaimana? Kalau masuk sampai detik ini tuh hilang sinyalnya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau teman-teman masih pulang tapi sinyalnya masih bagus, yaitu lumayan. Nah, kalau saya udah masuk ke kampung saya, itu low signal. Ya, kalau ada signal tuh baru pindah ke pasar lagi. Turun. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya apakah nanti sudah siap? Mulai berpikir dari sekarang teman-teman ya, saat teman-teman akan memasuki masa untuk diwisuda seperti itu. Nah, kita analisa terlebih dahulu ya sebelum masuk ke materi utama. Kira-kira alasan kenapa sih baru lulusan fresh graduate ya, baru lulus seperti itu tapi nggak kerja-kerja gitu, dan mereka kenapa sulit mendapatkan pekerjaan teman-teman seperti itu. Yang sudah saya lewati mungkin sekitar 10 tahun ini ya di bagian rekrutmen begitu, kita lihat yang pertama tentunya mungkin ya salah satu reasonnya itu adalah teman-teman itu nggak pay attention atau bodoh amat dengan kualifikasi yang ada begitu ya. Kualifikasi itu dalam artian begini, memang beberapa perusahaan pastinya akan ada specific requirements. Kalau mungkin spesifik concern dari teman-teman yang baru lulus, pastinya mereka akan coba ya udah, namanya ada aplikasi yang kebuka ya udah saya apply aja dulu. Masalah dipanggil atau tidak ya nanti. Tapi mulai hari ini tolong lihat ya, lihat-lihat juga kualifikasi yang mereka post, yang mereka kasih tahu gitu ya. Either itu di sosmed lah, either itu di LinkedIn kalau teman-teman punya LinkedIn account segala macam, atau dimanapun dapat dari teman atau bagaimana gitu ya. Karena at least you know the requirements detail ya, teman-teman pasti akan jadi pipeline seperti ini yang untuk dipanggil ya, karena kadang-kadang supaya juga nggak wasting time teman-teman seperti itu. Jadi at least saya mengarahkan lebih kualifikasi ini adalah kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan itu sesuai tidak dengan kualifikasinya teman-teman. Itu dia ya, kualifikasi teman-teman apa, teman-temannya bisa apa seperti itu ya yang dimaksud. Selanjutnya kalau teman-teman sudah dipanggil segala macam, biasanya teman-teman ini selektif banget gitu ya. Selektif itu dalam artian masih pilih-pilih begitu ya. Pilih-pilih, oh saya sih teman saya kan sudah keterima di sini, oh saya maunya ikutan ke sana deh segala macam seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang pasti jadi concern hal itu ya. Nah, ini akan dijadikan the reason kenapa teman-teman tuh tunggu, yaudah deh nanti saya tunggu ini dulu, saya tunggu itu dulu ya. Akhirnya kan molor, lama-lama selektif juga ya, lama-lama ya lama lagi gitu ya. Oke, kedua selektif, dan ketiga adalah teman-teman yang sering saya temukan adalah banyak maunya, ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi dalam artian apa? Ya kalau teman-teman punya skill yang memang mindsetnya udah skillnya high banget, let's say memang selama masa kuliah juga dibarengi dengan kerja juga, dengan ada magang yang lain seperti itu ya. Tapi pertanyaannya kalau teman-teman so-so ya, B aja kalau kita bilang. Tapi teman-teman itu berprasangka saya maunya segini gaji, saya maunya segala macam seperti ini begitu. Oh teman saya keterima di perusahaan A, tapi gajinya segini. Nah itu dijadikan patokan biasanya sama teman-teman. Tapi pernah nggak menganalisa antara saya dan teman saya, mungkin kok dia dapat segitu, apa ya dia skillnya yang dia punya begitu. Nah itu dulu yang harus teman-teman lihat. Skill apa sih yang teman saya punya? Kok dia bisa ya dapat segitu kalau dia share gajinya sekian angka gitu ya. Nah ini sih dalam artian kalau saran dari saya adalah teman-teman turunkan egonya. Namanya kita saat lulus itu segala macam kita cari pengalaman baru. Kita mengimplementasikan apa yang kita dapatkan selama bangku kuliah seperti itu. Artinya kita seperti gelas, kita harus dikosongkan kembali dan diisi air minum, entah air kopi atau air apa. Jadi kita belajar kembali seperti itu. Cukup 1-2 tahun untuk menemukan passion teman-teman itu apa. Ya. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman. Kita lihat CV. CV simpelnya menurut saya pribadi adalah ya at least namanya CV itu adalah selembar kertas
selembar paper teman-teman ya dalam sebuah paragraf dan lainnya ya yang membuat orang yang melihat itu tertarik dalam artian ya tertarik dalam artian terkait background teman-teman, pengalaman kerja dan khusus spesifik apa saja yang ada di sana. Itu adalah namanya CV teman-teman. Ya. Dari mana juga kalau kita bilang kalau CV itu adalah alat ya. Kalau saya bisa bilang itu alat buat dalam quote itu jual teman-teman begitu ya. Menjual diri teman-teman. Bahasanya kayak gitu. Tapi bukan dalam artian menjual diri yang negatif ya. Artinya itu di saat itulah teman-teman kalau mau buat CV dalam artian do the best. Do the best karena perusahaan itu akan menilai teman-teman dari CV. Do the best tapi jangan lebay ya. Do the best tapi jangan lebay. I mean, apakah cukup hanya selembar kertas ke Ahmed? Tentunya cukup. Nah, cukupnya itu bagaimana nanti kita lihat. Kita akan ada bedah klinik untuk beberapa CV yang mungkin kemarin teman-teman kirimkan. Saya akan coba pilih beberapa, tidak semua tentunya, yang mungkin dijadikan minimum standar bagi teman-teman yang nanti itu bisa dilihat. Kira-kira itu CV saya sudah seperti itu atau belum. Kalaupun memang belum, kita coba nanti lihat bersama. Seperti itu. Itu ya CV. Jadi simpelnya ya CV itu ya alat teman-teman buat jual diri teman-teman dalam konteks yang positif ya ke beberapa perusahaan. Karena ibaratnya kalau kalian tidak memberikan yang terbaik di CV-nya teman-teman ya menyesal deh intinya. Ya supaya lo dilirik perusahaan ya bagaimana gitu kalau tidak memberikan yang terbaik. Buatnya asal-asalan gitu ya. Cuma beberapa paragraf ini nih. Nggak seperti itu. Ya. Oke. Di dalam CV sendiri kita lihat ya, kita ada beberapa poin. Sebenarnya saya ada 6 poin di sini akan saya coba simpelkan ya. Di CV itu kita ada personal data, teman-teman. Ya, kita sebutnya secara highlight besarnya pastinya ada personal data ya. Personal data itu apa aja biasanya? Banyak hal, tapi ada beberapa yang akan saya sebutkan. Tentunya phone numbers. Phone number selalu cek dan recheck. Ini nomornya benar atau tidak, salah atau tidak. Kalau nanya ke Ahmed, pernah nggak kejadian ada yang salah? Ada. Dia kurang satu huruf, satu nomor. Ya, artinya kita nggak bisa kontak. Even saving his atau her number itu nggak keluar WhatsApp-nya. Gitu ya. Untungnya personal email address-nya benar. Begitu ya. Jadi kita coba lakukan email ke yang bersangkutan. Ya, kita coba tanya apakah ini benar nomornya. Soalnya kita tidak bisa tidak bisa kontak begitu. Oh, katanya salah ternyata ini. Oh ya udah. Berarti ini harus di pay attention teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah alamat rumah ya. Kenapa alamat rumah penting Kak Ahmed? Jadi begini, kalau alamat rumah itu biasanya kita lihat apakah harus detail atau bagaimana. Tidak perlu detail. Yang penting kalau saya let's say tinggal di Poris, Kota Tangerang atau di Depok segala macam seperti itu. Rumah aja sama ini gitu aja. Simple seperti itu aja. Kenapa kita penting melihat home address, teman-teman? Kadang-kadang kan kalau perusahaan itu kan teman-teman juga ngelihat ini calon karyawan saya jauh atau tidak nantinya. Akan makan waktu berapa lama kalau di jalan. Seperti itu. Nah, ini pentingnya kita show namanya alamat tempat tinggalnya. Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah profilnya LinkedIn. Kalau teman-teman belum punya LinkedIn, ya mungkin coba nanti di page seperti itu. Ini penting juga sama link portfolio. Biasanya anak-anak desain atau hal lainnya. Portfolio banyak hal ya. Artinya kalau teman-teman punya seperti ya konten apa di YouTube segala macam atau ya apa yang bisa diakses segala macam. Nah itu. Dan yang terakhir adalah pas foto, picture-nya teman-teman. Kita kan mau kenalan, artinya teman-teman itu jual diri teman-teman ya. Artinya secara face look-nya teman-teman itu kita mau melihat bagaimana. Nah, cara ngambil picture yang oke itu bagaimana sih Kak Ahmad? Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya picture itu apakah hanya picture aja atau ya ada standarisasinya bagaimana kalau picture. Kadang-kadang kan teman-teman mungkin ngambil foto ya asal-asalan ya ada beberapa sih kalau saya lihat CV gitu ya dari beberapa kemarin ada juga. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Oke. Poin kedua, tentunya ada profile summary-nya teman-teman. Ya, profile summary ini adalah artian bukan berarti teman-teman harus bekerja dulu baru punya profile summary. Dalam artian seperti itu ya. Tidak ya. Namanya profile summary ini kita buat kira-kira ya kita buat sebagus mungkin. Yang isinya itu paling tidak sebagai teman-teman kalau misalnya baru fresh graduate adalah skill-nya teman-teman apa secara highlight saja besar di sana. Career goals-nya teman-teman apa gitu ya. Sama experience-nya teman-teman kalau sudah pernah terlibat project atau apa, nah itu disebutkan kolaborasinya. Nanti ada contoh seperti itu. Sama
jelaskan ya, emphasize terakhir, kenapa sih kira-kira teman-teman itu beda sama yang lain, kira-kira teman-teman itu kenapa jadi yang the strongest candidate gitu ya buat di hire oleh si perusahaan. Itu sih lebih ke arah sana professional summary. Seiring berjalannya waktu, saat teman-teman nanti sudah menjadi seorang yang profesional, pasti dalam membuat profile summary teman-teman akan semakin lihai dan makin merigid ya terkait memang kenapa kita harus pilih teman-teman seperti itu. Oke, yang ketiga tentunya work experience. Kak, kalau saya benar-benar sangat fresh graduate, gimana kalau saya tidak ada work experience? Ya, nanti kita lihat ya, seperti itu. Nah, paling nggak kalau sudah punya work experience, ini dalam artian bisa aja kita magang sebutnya ya. Kalau mungkin magang, nah itu nanti dilihat dalam menulisan magang pun internship, segala macam, dari periode magangnya, di perusahaan mana, ngapain aja, biasanya beberapa ada gitu ya. Jadi hanya jangan cuma magang di sini gitu, tapi jelaskan sedikit terkait responsibility teman-teman yang main itu apa ya. Jangan semua ya, simple aja segala macam seperti itu. Karena kita berusaha membuat HRD sekarang itu bisa lebih melihat apa-apa aja. Gitu. Sama prestasi teman-teman yang sudah teman-teman lakukan ya selama mungkin di posisi itu. Terlibat proyek apa aja nantinya kalau saat magang. Gitu ya. Dan tentunya yang paling penting education ya, education ini sangat penting untuk kita lihat seperti itu. Artinya pertanyaannya gimana? Apakah perlu dari saya SD atau TK perlu ditulis atau tidak? Nah, nanti kita lihat ya seperti itu. Terkait pendidikan ini biasanya agak-agak nanti kalau CV-nya lihatnya gimana gitu ya. Apakah perlu Ahmed dari SD, SMP, SMA gitu ya, dituliskan gitu ya. Dan highlight juga biasanya another course ya, another courses teman-teman di academic achievement juga apa begitu ya. Itu yang biasanya memang selalu dijual saat teman-teman keterlibatan organisasi ya. Seperti itu ya. Dan yang kelima adalah publication sama project atau achievement teman-teman apa-apa aja. Saya yakin namanya mahasiswa kan, jadi teman-teman namanya jadi mahasiswa itu kan bukan mahasiswa apa kupu-kupu juga ya, kuliah pulang gitu ya. Nah ini reason teman-teman kenapa mungkin ya saya percaya Kalbis Institute sebagai apa institusi yang menyediakan juga ekstrakurikuler beberapa gitu ya teman-teman. Saya saat kuliah aktif teman-teman ikut, kalau saya nggak ikut sesuatu itu saya gerah gitu ya, saya bukan orang yang mau diem aja. Jadi saya biasanya kalau kuliah pagi sorenya ikut, kalau kuliahnya sore saya biasanya langsung ke kampus jam 10 atau jam 9 ya, latihan dulu. Namanya tadi saya bilang saya sastra Inggris, saya jadi latihan untuk apa, untuk debat segala macam, untuk menghadapi kompetisi biasanya kita seperti itu. Atau ada hal lain saya juga ikut gitu. Jadi cross, saat kita udah cross sama beberapa fakultas segala macam, untungnya buat kita itu adalah kita kenal mereka, nambah network kita teman-teman seperti itu. Hei kamu segala macam, dan yang dirasakan kita itu sekarang di titik saya ini teman-teman. Jadi kita itu kenal dengan berbagai macam kalangan, kenal dengan teman-teman yang nggak tahu sekarang udah jadi apa di berbagai perusahaan sana. Itulah fungsinya network teman-teman. Oke. Dan ini jangan lupa poin ke-6, skill sama capabilities teman-teman. Ya masa iya selama jadi mahasiswa atau teman-teman pun dalam diri teman-teman nggak ada namanya skill teman-teman yang teman-teman bisa jual. Skill saya tidur Kak, cepet banget kalau saya tidur ya. Ya jangan ditulis ya kalau di CV kita, we don't need pelor ya namanya. Langsung lihat ini langsung tidur dia. Ya I mean kalau maaf ngomongnya teman-teman ada yang mungkin kalau yang satu atau dua orang atau beberapa orang juga yang hadir saat ini belum kepikiran ada skill apa segala macam ya teman-teman, do it ya, cari sesuatu yang memang kalau saya bisa bilang skills itu nggak harus dengan mata kuliah yang harus teman-teman ambil sekarang ya, dalam artian itu cross juga bisa teman-teman. Sebenarnya kan ibaratnya saya maunya ini loh Kak Ahmed, saya maunya sebenarnya mempelajari ini, nah itu ambil di luar dari jam kuliah, atau teman-teman bisa mempelajari dari teman kenalan teman-teman yang ada di industri lain atau ada mungkin di fakultas jurusan lain seperti itu. Simpelnya Excel teman-teman, Excel yang lebih ke arah memang advance-nya, VLOOKUP segala macam, Tableau sekarang. Nah itu sekarang kalau misalnya teman-teman baru lulus itu banyak sekali dicari, namanya data analis ya. Nah kalau data analis segala macam itu yang mungkin batu loncatan teman-teman kalau misalnya dalam beberapa perusahaan itu cepat sekali dibutuhkan teman. Nah itu untuk starting point teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita coba sedikit lihat ya, ini terkait bahasan terkait CV ya. Sudah cukup, saya akan coba bedah klinik sedikit, kita akan nanti balik lagi ke sesi interviewnya ya. Kita akan coba lihat sebentar ya.
Oke. Ini apa ya? Terlihat ya? Oh, belum terlihat. Oke, sebentar ya. Saya coba sekali lagi. Sayanya terlihat ya saat ini. Oke. Hmm? Udah kelihatan ya teman-teman? Oke, saya akan ambil contoh dulu. Ada Glenn Matthew Tandian di sini. Hadir tidak? Hadirkah? Bisa raise your hand atau sapa saya di komen ya. Glenn Matthew Tandian. Ada ya? Mungkin bisa open Udah mic. hadir, Pak. Tidak hadir ya? Iya. Alhamdulillah nggak hadir. Oke, kita akan coba bahas sedikit terkait Glenn Matthew ya teman-teman. Saya balik lagi, saya disclaimer ya, kita nggak mencari salah teman-teman ya. Dalam artian saya menerima CV dari teman-teman dan saya coba lihat satu persatu yang dijadikan sebagai contoh gitu ya. Eh, Kalau tiba-tiba nanti ada Glenn, tolong suaranya ya. Tapi kalau tidak ada, nanti tolong disampaikan gitu ya. Terkait Glenn ya, kita lihat poin nomor 1. Glenn menuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, dan nomor HP. It is okay. Cuma dalam konteksnya, kalau dalam CV itu kita punya pemilihan kata, languages ya. Saat teman-teman satu, mau pilih bahasa Indonesia, Indonesia semua. Ya, kalau pilih bahasa Inggris, Inggris semua. Gitu ya. I mean dari atas CV, kurikulum vitae gitu ya, education background, tapi di bawahnya pendidikan, working experience. Teman-teman bisa baca sendiri ya, dalam artian nanti kita lihat pengalaman sales majalah bla bla bla, lembaga ini segala macam gitu ya, skill, salah promosi, oke, hobi segala macam gitu ya. I mean teman-teman buat satu kata bahasa Inggris, Inggris, bahasa Indonesia, Indonesia, begitu ya. Itu pesan dari saya satu. Tapi kalau ditanya Kak Ahmed lebih prefer mana sih? Kalau Kak Ahmed sendiri gitu ya, lebih suka bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kalau saya untuk standar minimum ya, FYI teman-teman ya, untuk standar minimum, walaupun teman-teman bukan orang Inggris atau mungkin teman-teman nggak bisa bahasa Inggris segala macam, gunakanlah Inggris untuk di CV ya. Karena kan ngedit aja ya, ngedit segala macam gitu ya. Kalaupun teman-teman bukan ngeplayang untuk arah Inggris, nggak akan ditanya bahasa Inggris kok. Tapi I mean itu udah jadi standar minimumnya kita untuk melihat CV-nya teman-teman. Begitu ya, bahasa Inggris. Nah, educational background. Tadi sempat saya bilang ya teman-teman, saya share. Apakah perlu nantinya kita sampai SD, SMP, SMA gitu ya? Cukup mungkin ya, saran dari saya saat ini adalah cukup untuk pendidikan terakhir kita saja. Ya, artinya let's say terakhir teman-teman itu adalah di Kalbis Institute, di Kalbis Institute. Nah, tapi kalau kita lihat kan kalau di CV-nya Glenn ini kan dia hanya menuliskan S1 strategi ya. Jangan lupa ya, cantumkan universitasnya teman-teman apa ya. Universitasnya apa? Biasanya kan ada ya. Universitas ini ya. Apa majoring ini, fakultas ini gitu ya. Itu jangan lupa. Jadi teman-teman harus tampilkan itu ya. Kan kalau tidak ditampilkan pasti kan maaf ya kalau misalnya oh ini aja nggak, ini dari lulusan mana sih, ya udahlah di skip aja dulu gitu kan, bisa aja kan. Terus kalau bisa nggak apa-apa di share GPA-nya berapa seperti itu ya. Itu dia yang ada di sini biasanya ya. Oke, kita lihat yang ketiga, working experience. Sebentar, working experience ya, kalaupun memang kasih kayak 1, 2 A, B atau titik aja seperti itu. Ini dalam artian biar rapih ke bawahnya ya. Selanjutnya ada skills teman-teman. Kita lihat skills ya. Skill ini kalau saya boleh kita sama-sama diskusi, enakan Microsoft Word atau Microsoft Office kita bilangnya. Tentunya kalau teman-teman lihat, oh iya benar juga. Tentunya untuk standar minimum kan pasti kita sebutnya Microsoft Office ya. Masa iya kita hanya bisa satu dari Office itu, artinya kan udah Word, PPT, Excel ya kita udah standar pasti bisa begitu ya. Jadi kita enaknya sebutnya adalah Microsoft Offices gitu ya. Skill, sales, and promotion, and others. Atau apa lagi teman-teman yang mau teman-teman tambahkan ya. Nah yang kelima tentu kita lihat hobinya teman-teman. Hobi kalau bisa ya kita lihat buat spesifik lagi juga.
apa itu, entah itu dalam artian sportnya teman-teman, cooking atau apa-apa gitu ya. Nah, tapi overall dari CV ini terlihat ya, dari space-nya juga jarak begitu ya, jarak dari ini ke sini gitu ya, dari ini ke sini ini agak jauh. Nah, artinya space sama diction teman-teman harus dibagusin lagi ya, dalam artian dilihat. Pertanyaannya gini, punya saudara kan di rumah, punya teman sendiri kan, teman dekat kan. Nah, gunakanlah mereka ini dalam artian bro, kak, mbak, kak di rumah segala macamnya. Tolong dong lihat ini menurut kau enak nggak dipandang. Itu dulu. Secara look overall ya, secara look overall teman terdekat aja. Coba dong liatin punya gue gitu. Pasti mungkin ada komen apa gitu. Kira-kira gimana menurut lo? Nah itu dulu aja yang terdekat. Jadi mereka akan kasih komen. Ya, artinya ya seperti ini. Maksud saya belum sempurna. Kita tidak mencari yang sempurna juga, tapi dalam artian kita dalam artian mengarahkan untuk yang lebih baik ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan so far, teman-teman? Boleh di chat box. Saya kita open box. Kita open pertanyaan ya. Monggo ya, kalau ada jangan ragu atau malu. Kita diskusi aja buat kebaikan teman-teman ya. Jangan malu-malu loh. Jarang-jarang nanti ketemu saya. Oke, dan yang kedua ya, kita lihat ya sekarang Andrew. Ada Andrew nggak di sini? Andrew, Andrew lagi apa? Lagi bobo nggak bro? Nggak ada ya Bu Syafira? Ya ada sebetulnya Pak. Ini nggak ada yang mengaku kali. Namanya nama yang lain ini. Enggak, kita sama-sama koreksi ya. Artinya teman-teman pastinya akan lebih baik lagi setelah ini, dengan ketemu saya pun pasti teman-teman tujuannya kita akan sama-sama lebih baik lagi. Poin untuk CV-nya Andrew kita lihat sama yang seperti sebelumnya ya teman-teman. Artinya Andrew pun hanya piece of paper ya, piece of paper. Tapi kalaupun teman-teman lihat, pasti teman-teman komen ya, walaupun nggak berani komen, nggak berani chat box, tapi teman-teman bisa menilai sendiri ya. Artinya lihat datanya Andrew, data pribadi oke, pendidikan formal iya, pengalaman oke. Just it gitu ya, maksud saya just it gitu ya. Next kita lihat ya, poin data pribadi, poin sampai 9 segala macam. Nah, apakah perlu perlu sejelemit ini Kak Ahmed? Nggak perlu ya. Jadi kita bisa lebih buatnya simple sebenarnya. Ya, simple, sangat simple kita bisa. Jadi maksud saya, pergunakan setiap row dalam setiap halaman itu secara bijak. Ya, artinya apakah secara disampingkan bisa atau di bawahkan juga bisa, tapi tidak sedekat ini ya, sebanyak ini. Ya, kita lihat pendidikan formalnya. Pendidikan formal kita lihat ya. Penulisan ya. Ini balik lagi kita sama-sama belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Artinya saat nama tempat, nama kota atau hal-hal lainnya di awal dan di akhir. Nah, itu harus teman-teman lihat ya. Nama penulisan lah ibaratnya seperti itu. Mana yang butuh huruf capital, mana yang huruf italic dan huruf bold seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat lagi teman-teman. Ya. Sama pengalaman sama ya, artinya dalam penulisannya itu aja harus diperbaiki. Lainnya pasti akan lebih bagus lagi kalau misalnya ya memang diperbaiki, akan disupport dengan pengalaman organisasi atau lainnya. Terlibat apa selama di kampus. Begitu, kan jadinya enak ya, tetap sama seperti itu. Jadi ini terkait Andrew ya, begitu. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Jadi maksud saya dua CV seperti yang contoh tadi, dua CV contoh seperti ini yang kedepannya harus diperbaiki teman-teman. Kira-kira mungkin kalau ada teman-teman yang memiliki tipe CV yang sama, mungkin boleh silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Belum sepertinya Pak. Mungkin nanti sesi tanya jawab Nanti nih. ya, oke. Selanjutnya kita lihat ya. Kalau yang saya pilih ya, yang saya pilih artinya yang akan saya panggil interview adalah saya ingin tahu lebih jauh terkait dia itu dengan model yang seperti apa. Kak Ahmed sukanya yang model bagaimana? Ya kita lihat ya. Sorry, nggak gerak. Oke, ada Andri Setiawan Putra. Hadir enggak? Tidak hadir sepertinya Pak.
Kok kompak ya, kayaknya nggak hadir-hadir semua gitu ya. Tahu mau dipilih jadi nggak hadir. Oh, bagus, saya milihnya udah koordinasi sama teman-temannya gitu ya, udah nelpon duluan saya. Oke, ya mungkin kalau teman-teman lihat saya nggak perlu ini ya. Kalau kita lihat ya CV-nya Andri ya, Andri Setiawan Putra ini kalau bisa dibilang at least seperti ini teman-teman. Kalau kita bisa lihat, at least seperti ini dalam artian. Tapi mungkin teman-teman bilang ada beberapa, oh kak saya nggak punya project. Ganti dengan achievement, ya. Ganti dengan hal lainnya, seperti ada portfolio atau apa begitu ya. Maksud saya adalah dalam segi penulisan gitu ya, tata letak semuanya rapih begitu kelihatan. Jadi Andri memanfaatkan satu page itu dengan seksama ya. Kita lihat dari name-nya di atas gitu ya. Jadi Andri ini kalau saya tidak salah kan kalau saya lihat dia adalah jurusan computer science ya di Kalbis seperti itu. Di Kalbis dia computer science, secara passion, secara pekerjaan dia akan mau cari pekerjaannya untuk front end developer gitu ya. Entah front end-nya apa, nanti mungkin ya saya iOS atau apa begitu. Jadi dia state di sana di atas. Jadi enak gitu kita langsung lihatnya. Oh, anak ini passionnya di sini gitu ya. Nah, poin nomor 2 ya, kita lihat secara profilnya ya, dia bisa apa segala macam gitu ya, terkait dengan hal apa gitu ya, development segala macam gitu ya. Nah itu. Alamat ya, kita lihat tadi poin nomor 1 ada alamat Gmail-nya, nomor HP, segala macam, Instagram, segala macam seperti itu. Nah itu ada semua di sana. Poin nomor 3 kita lihat teman-teman, experience. Andri sudah punya pengalaman magangnya gitu ya. Magang ya walaupun cuma sebentar, September, Oktober, November, artinya 3 bulan. At least kita lihat di sana. Sama ada project ya, project ini apa-apa aja gitu ya. Lihat school, laundry application, sama grocery store application. Dan kita lihat poin 5-nya, itu ada skill-nya yang dipunya di sana. Nah, ini yang maksud saya skill teman-teman yang bisa kita lihat ya. Kalau teman-teman, kalau Microsoft Excel gitu ya, teman-teman kalau nggak punya seperti Android Excel itu jangan ditaruh Microsoft-nya. Tapi di Excel itu kan ada dalamnya teman-teman. Lookup, lookup segala macamnya. Nah, itu yang lebih spesifik namanya skill teman-teman. Ya editing TikTok atau apalah itu namanya kalau dalam bahasa kita anak sekarang kan jago gitu ya, desain let's say kalian lebih spesifik desainnya apa gitu ya, ini yang dimaksud. Kalau ini kan nanti bisa bahasa pemrogramannya semua kan, language skillnya begitu. Nah ini pendidikan kita lihat jelas gitu loh, kita nggak perlu bertanya. Jadi in the glance of paper kita lihat, oh langsung tahu ini orang kuliah di mana, dia maunya apa, ini dia, ini cara menjual diri yang benar seperti itu. Dan terakhir lanjutnya apa? Ya biasanya ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. As simple as that untuk baru lulus dan udah punya pengalaman magang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan lihat foto gitu ya. Kita lihat fotonya Andri. Foto simple gitu ya. Orang IT banget lah. Kalau orang foto orang IT kan seperti ini gitu ya. Ini yang akan kita lihat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada CV. Oke. Ada orangnya, Clara Andrianto. Clara, nggak ada juga ya? Nggak ada. Nggak ada ya, Bu? Oke, ya udah dikondisikan memang ini nggak ada. Nggak ya, ini nggak dikondisikan. Nah, tadi kalau kita bisa lihat, Clara orangnya cheerful kali ya. Kalau Andre kan putih flat gitu ya, tapi it's okay, namanya orang teman-teman IT. Nah, kalau Clara oke. Nah, bedanya ada banyak warna, ya, putih dan biru. Ya, saat maupun pemilihan warna, teman-teman pun harus pilih-pilih ya. Itu dia. Kira-kira ini yaitu tadi look nice nggak, look proper nggak dengan apa yang nanti akan saya tuliskan. Kalau kita bisa bilang udah pengalaman ya, pengalaman benar-benar ada pekerjaan gitu ya, dalam artian bukan magang lagi gitu, kita lihat ya, ada trainee, Ini udah expeller sudah sipil seperti tadi itu. kita tampilkan itu. Oke, kurang lebih sama seperti itu ya dengan profil Andri tadi gitu teman-teman ya. Jadi maksud saya kita dalam penulisan CV, kalau Clara kan ada karena sudah profesional, kita lihat ada WhatsApp-nya lah, ada LinkedIn profilnya seperti itu. Jadi yang harus kita showkan, kita jual adalah hal-hal yang seperti ini kepada pihak perusahaan. Artinya teman-teman harus membuat semua yang teman-teman show itu menarik dan membuat kita tertarik untuk memanggil teman-teman gitu ya. Kalau ditanya
kita akan panggil ini enggak? Kita akan coba pelajari lebih jauh. Kita akan coba gali lebih jauh terkait profilnya Clara. Oke, itu dulu. Ya. Nah, terkait CV sudah selesai. Ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan Bu untuk sesi ini, silakan. Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya untuk sesi CV ini terlebih dahulu. Mungkin bisa raise hand dan open mic yang mau berbicara langsung dengan Pak Ahmad, atau mungkin bisa di kolom chat juga. Oke, dari Mbak Anastasia, Kak, saya mau direview juga CV-nya, boleh? Ke Anastasia yang mana ya sebentar. Anastasia. Mungkin Mbak Anastasia bisa open mic dulu, on cam juga. Halo Kak, Anastasia, hai Anastasia, sehat? Halo. sehat Kak? Bagaimana? Saya coba cari profilmu dulu ya. Iya Pertanyaannya boleh Kak. bagaimana? Mau direview apanya? Anastasia Marcella ya? Iya, Oke. Gimana Anastasia? sebenarnya cuma mau nanya sih itu udah cukup oke apa masih perlu eh, dirubah Oke. lagi beberapa gitu? Kalau dari saya, mungkin dalam penulisan hurufnya, Mas Tasya ya. Penulisan hurufnya mungkin lebih dikecilkan sedikit, diturunin satu ya. Ini so far sudah oke dalam artian begitu ya. Mungkin kalau udah skill dirimu buat aja terpisah ya antara satu dan lainnya. Maksudnya per poin ya, per item. Jadi ini kan ya balik lagi ya teman-teman. Penulisan huruf besar di awal pemilihan katanya itu, Tasya. Ini saya lihat ada beberapa yang mungkin Tasya kalau nggak sadar itu ada kan kalau kita lihat ya. Karena saya di sini yang hanya bisa lihat gitu ya. Nah itu sih ya content creator segala macam gitu ya. It's okay. Tapi nanti bisa dilihat lebih spesifik lagi. Jadi lebih rapi saja gitu ya. Dirapikan lagi ulang. Ini sudah oke. Kira-kira ada lagi pertanyaannya? Sama kalau Anastasia saya lihat di pendidikan ya. Makasih ya Kak. Tidak jurusannya apa seperti itu ya, hanya menuliskan kalau di institut gitu ya. Ada baiknya teman-teman jurusan gitu ya. Nah, itu jangan lupa di, di dicantumkan di sana agar kita tahu teman-teman itu memang secara nanti lihat ilmunya cocoknya di mana pula gitu ya. Oke, makasih ya Kak. Thank you Anastasia, sehat selalu ya. Ada lagi? Terima kasih Mbak Anastasia. Yang teman-teman lain mungkin ada yang mau direview juga, atau mungkin ada pertanyaan untuk Pak Ahmed. Ya, terkait CV lah gitu ya. Apa yang mau Ya, ditanyakan? Halo, selamat sore. selamat sore. Saya sama Pak Randy. Selamat sore. Ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oke sebentar. Ada Oh, yang ini masuk ada, Bu? Pak. Oke, dari Kelvin Cahya, CV saya apa bisa dinilai? Sebelumnya maaf tidak bisa on cam. Oke, mungkin tambah dua ini boleh ya Pak? Dari Kak Kelvin dan Kak Rizky. Masih di unmute Pak? Saya sedang cari CV-nya Calvin. Oh, Calvin kemarin kasih enggak ya? Kemarin Kelvin apakah sudah upload CV-nya saat registrasi? Mhm. Di sini Kak cuma ada Kevin sama Krisnanda. Calvin belum ada. Mungkin nanti in person ya. It's okay. Bisa nanti kontak Japri ke Natasha ya untuk terkait ngelihat CV-nya Calvin ya. Oke, kita mungkin bisa ke next Ibu. Ada setelah Calvin, Ada Rezki Kak Octavia. Rizky. Halo Kak Rizky, apakah bisa open mic atau on cam juga? Oke, CV-nya Rezki enggak ada Bu. Coba nanti saya cross check Oh, ulang iya. ya. Kak Natasha mungkin sembari cek di link kemarin ada enggak ya Kak? Bisa Oke. Calvin sama ini.
Sebentar. Nanti sambil jalan nanti ya. Sambil jalan ya. Total Iya, siap. total saya download ada 27 item CV sih. Saya kalau kelewatan mohon maaf. Kita lanjut dulu ya. Untuk Iya. Kelvin sama Reski nanti kita back to you all ya. Sama ada saya langsung aja ya Bu Syafira, ada dari Siap. Afifah. Kak mau nanya untuk pengalaman freelancer perlu CV atau tidak? Kita balik lagi ya, kalau freelancer ini dalam artian bobotnya dalam CV itu kira-kira bagaimana? Kita lihatkan dengan apa yang nanti akan kita apply sama background pendidikan kita apa gitu. Contoh tadi Anastasia ya, di awal artinya orang pengalaman sales gitu ya banyak. Nah, it's okay dalam artian kalau teman-teman mau kasih freelancer dalam artian kalaupun nanti kita lihat ya secara passionnya kita itu memang ke arah sales juga atau mungkin nggak di belakang apa meja ya, artinya ya boleh dimasukkan saja seperti itu, karena dalam artian ada periodenya kan kalau freelancer dari berapa ke berapa. Jadi teman-teman dilihat nanti, kalau kita biasa melihatnya itu periodenya berapa lama gitu ya, kalian jadi freelancernya itu berapa lama. Kalau saran dari saya pribadi, silahkan dimasukkan ya. Bisa dimasukkan, bisa tidak. Tapi kalau misalnya tanya saya, silahkan dimasukkan. Karena itu menjadi point of view tambahan buat kita untuk melihat CV teman-teman. Ya. Oke, dari Patricia. Patrice, thank you. Salam kenal sebelumnya. Melamar dari Oke, biasanya kita akan lihat skill di bank itu spesifik ya memang. Jadi paling nggak teman-teman coba apply itu adalah memang berdasarkan kalau kita kalau misalnya orang fresh graduate kita akan melihat itu tadi ya, maaf ngomongnya ini balik lagi secara ini kita ke full appearance dalam artian kalau teman-teman kita ada namanya kita kalau bahasa saya itu adalah saya nggak hanya di Kalbis ya, dalam artian kayak saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman itu untuk apa, pay attention sama your appearance, biasanya seperti itu ya. Tidak ada pengalaman itu enggak apa-apa, jadi kita harus perlu melihat sebenarnya gampang kok dalam artian kalau kita mau kerja dimanapun ya, maksud saya kita harus menjaga secara tampilan kita, karena gimana, kenapa? Karena kita itu saat jadi gambarannya begini, kita akan gabung dalam sebuah perusahaan itu, apalagi namanya di bank jadi frontliners atau hal lainnya, kita itu image, brand image. Saat kita udah jadi brand image, brand ambassador ya dalam artian. Biasanya teman-teman pun jadi mahasiswa-mahasiswi Kalbis, artinya kan dari Kalbis pun akan menerapkan ketentuan untuk berpakaian seperti ini gitu ya. Nah, balik lagi kita kan jadi bagian dari mereka itu jadi brand ambassador masing-masing ya. Saat kita melihat Anda menawarkan let's say ke nasabah untuk menjual, untuk menarik produk seperti itu, artinya teman-teman pun harus siap gitu ya. Skill yang dibutuhkan tentunya paling tidak teman-teman itu aktif dan secara public speaking teman-teman itu meyakinkan seperti itu ya. Ini saat nanti kita akan bahas saat interview ya, seperti itu ya. Oke, mohon maaf saya kelewatan Calvin, itu ada ya CV-nya. Nanti kita akan kita akan bahas Calvin ya. Oke. Si Diajeng tanya ya, izin bertanya apakah aktivitas terbaru ya yang di pelatihan boleh. Karena gini, aktivitas pelatihan itu dalam artian teman-teman kita biasanya courses ya, training. Ya, biasa begitu. Nah, itu ditambahkan. Dalam artian kalau teman-teman memang belum ada pengalaman experience apapun masing-masing, nah itu ditambahkan saja. Saya sangat support untuk ditambahkan ya di Ajeng begitu. Jadi silahkan dicantumkan, tapi jangan banyak-banyak. Kalaupun misalnya banyak ya 10 gitu ya. Ya pilih saja beberapa yang memang yang terbaru. Biasanya let's say 6 bulan atau 1 tahun terakhir silahkan dimasukkan gitu ya. Semoga menjawab ya di Ajeng. Niko Travis mau izin bertanya kak, apa yang perbedaan penggunaan CV? Oke. Apa yang perbedaan penggunaan CV dan ATS. Jadi ATS itu adalah sebagai sistem biasanya ya yang mungkin digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melihat secara tracking CV-nya ya. Kalau itu ada standarisasi khusus di kita. Kalau jujur kalau di MNC kita belum menggunakan sistem yang ATS gitu ya, kita hanya manual. Jadi kirimkan CV segala macam seperti itu ya. Secara gambaran besar hanya kelihatan by system tracking saat posisi kalian masuk CV di mana, apakah CV kalian ter-reject atau diterima itu akan kelihatan seperti itu ya. Itu pakai ATS. Nah, kasih ya Niko. Selanjutnya kita Widya.
CV kreatif boleh dari 1 lembar. Artinya 2 pages itu oke. Biasanya tuh one pages saya tadi lupa info. Biasanya kita ada teman-teman biasanya menuliskan Dear perusahaan ini, Dear HR manager perusahaan ini. Mulai dari ini mungkin bisa dibilang kayak cover portfolionya aja, apa? Cover letter, sorry ya. Dibuat cover letter saja, teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman menuliskan Dear HR manager perusahaan ini, dengan ini saya melampirkan lamaran, nama saya ini. Paragraf tadi biasanya demikian informasi yang saya sampaikan, mohon dapat dipertimbangkan segala macam. Buatlah cover letter saja ya, karena cover letter itu lebih powerful. Artinya kalau sudah pernah diajarin kan biasanya untuk cover letter, untuk 2 pages it's okay. Tapi mostly biasanya kalau untuk anak-anak fresh graduate biasanya sih memang satu piece ya, satu paper. So far itu ya, Widya. Oke, aktif juga ya Bu Syafira kalau sudah di open chat gitu ya. Oke. Balik lagi ya, saya tadi sudah sempat menjawab, kita yang biasa saja, kita tidak harus terlalu high tech ya begitu. Jadi kita yang biasa saja. Walaupun kreatif kita itu standar ya. Balik lagi, kalau namanya CV itu orang yang melihat itu nyaman dan enak atau tidak sih. Prinsip saya seperti itu. Kalau saya sama anak-anak kalau bilang lu lihat ya, bahasa saya itu lo lihat ini oke nggak gitu, secara ini ya. Yang dilihat kalau misalnya kalau di bank memang secara pertama adalah tampilan gitu ya. Tampilan. Kita balik lagi tampilan gitu ya. Itu sih. Ya. Oke. So far itu ya. Kita akan lanjut materi selanjutnya dulu ya Bu Syafira terkait ini, karena waktu yang saya lihat mungkin sudah running time. Saya takutnya nanti kelebihan begitu, karena sudah keenakan ngobrol biasanya. Kebiasaan. Sebentar, saya akan coba balik lagi. Oke. Setelah CV di review, pasti teman-teman akan dipanggil biasanya oleh perusahaan ya, baik untuk ketemu dengan user terlebih dahulu atau tentunya akan ketemu HRD dulu. Ya, prosesnya biasanya bisa berbarengan ya. Artinya secara bersamaan kah atau memang let's say secara bergantian biasanya. Kita lihat interview ya. Interview itu biasanya bagaimana sih? Kita kalau misalnya konsep interview pasti pengertiannya ya antara 2 atau 3 orang ya dia bertanya dan menjawab. Simpelnya kalau namanya pengertian interview seperti itu ya. Itu namanya interview kita bisa bilang. Tapi di balik interview tentunya kita akan melihat alasan kenapa sih diadakannya interview begitu ya. Teman-teman yang ada di Kalbis itu. Yang pertama kita lihat ada chemistry, personality, detail requirement sama qualified employee. At the end inilah yang akan kita lihat dari sisi pelamar dan penerima pekerjaan. Artinya teman-teman akan lihat sih sebenarnya chemistry itu dari sisi perusahaan dan dari interviewer kita ini sesuai nggak ya dengan passion. Kalau kita bisa bilang mungkin anak-anak zaman sekarang passion saya begitu ya. Passion saya maunya di sini gitu biasanya kan begitu. Gua maunya ini gitu. Nah, saat interview teman-teman akan dilihat langsung secara personality-nya bagaimana. Personality biasanya akan kita lihat saat interview ya, teman-teman ini bagaimana. Ya, dari cara menjawabnya, dari cara bicaranya. Ada beberapa mungkin sebelum interview teman-teman akan diminta tes biasanya. Tes untuk isi psychological test, profiling test, atau hal lainnya. Biasanya itu. Ini akan dilihat, akan di-scoring saat selesai teman-teman interview dilihat. Cocokin, kira-kira mungkin hasilnya gimana antara dia ini secara ketemu kita secara bicaranya sama sebenarnya kita secara ininya apa, hasil tesnya itu apa, itu kelihatan ya. Dan saat disuruh mungkin kalau teman-teman ngisi profiling test atau psychological test itu secara jujur ya, jangan kayak misalkan mungkin kalau teman-teman pernah ada sesi suruh ngisi ada yang garis-garis ya apa kayak numerical gitu ya. Nah itu ada triknya tapi jangan terlalu kelihatan memang ya, itu karena kan namanya fresh graduate biasanya begitu. Oke, requirement detailnya biasanya kan kalau saat kita nge-apply posisi kan biasanya kita hanya lihat ya secara general. Tapi saat interview teman-teman harus memang melihat ya, mempertanyakan langsung saat interview itu ada sesi, ada pertanyaan, ada hal lain misalnya ini ya teman-teman akan ada dikasih kesempatan. Dan di saat itulah teman-teman harus mengetahui apa yang akan mau teman-teman ketahui, begitu ya.
Oke, dari sisi perusahaan tentunya kita akan coba mencari yang mana benar-benar yang terbaik dari ratusan CV yang masuk, diseleksi jadi berapa, ya itulah yang akan jadi karyawan terbaik kita. Kalau ditanya ke Ahmed, kalau sehari bisa berapa ratus CV sih yang masuk? Oh kita banyak biasanya, yang banyak apply gitu ya, 100, 200, ya, pasti ada masuk gitu ya. Itu kejadian kalau kondisi teman-teman mau tahu ya, persaingan ketat di dunia kerja seperti itu. Ya. Oke, skill dalam hal interview. Ini saya singkat ya. Saya coba persepsi saya sendiri ya. Artinya saya selama 10 tahun ini melihat bahwa yang pertama adalah public speaking itu jadi hal yang utama, teman-teman. Artinya saat kita mempertanyakan, saat interviewer nanyanya itu biasanya kenapa begitu ya. Apa, bagaimana, seperti itu. 5W 1H gitu ya. Itu yang akan ditanyakan. Ada teman-teman mungkin kadang-kadang ditanya bagaimana, artinya teman-teman dikasih waktu untuk menjelaskan, untuk merespon, mengasih solusi. Di saat itulah teman-teman harus mencerna langsung antara pertanyaan dan jawaban teman-teman. Jangan kalau ditanya bagaimana, tapi teman-teman jawabnya simple. Ya gitu Bu, Pak. Gitu. Maksudnya itu, nangkap konteksnya seperti itu. Apa aja prestasi kamu gitu, nggak ada kok. Interview langsung ditanya apa prestasi kamu, nggak ada, udah bete kan interviewernya nanti, ya udah nggak usah lama-lama, ini nggak nyampe 5 menit, 1 menit aja gitu ya. Motivasi kamu kenapa mau cari kerja gitu. Nah ini kan lebih dalam artian public speakingnya teman-teman bagaimana saat ditanya seperti itu nih, kuncinya adalah jual lagi diri kamu sebaik-baiknya di sana ya. Jual diri dalam artian jangan ngebullshit, jangan ngebohong, tapi memang real apa yang kamu hadapi selama ini gitu ya. Elaborate begitu ya. Jangan bohong kalau saat interview ditanya apa gitu ya. Jawabnya bagaimana? Oh, pernah terlibat project ini segala macam. Oh, pernah buat project, let's say kalau teman-teman IT, inilah aplikasi ini, tapi saat dites buat yang sama nggak bisa. Nah, itu kan artinya teman-teman bohong kan. Nah, hindari hal itu saat interview. Jadi saat interview itu ceritakan saja apa adanya. Yang memang secara kalau teman-teman jawab itu secara public speakingnya teman-teman keluar gitu ya. Itu. Kedua, critical thinking. Ya, critical thinking ini artinya teman-teman juga akan ada namanya dikasih kasus atau bagaimana biasa saat interview ya. Kamu gimana solve the problemnya segala macam, menggali secara lebih langsung. Artinya teman-teman dikasih ide, kalau dikasih kesempatan untuk menggali ya, lebih detail begitu ya. Dan ketiga, lihat behavior sama attitude. Ini penting ya saat interview teman-teman. Apalagi kalau teman-teman interviewnya secara offline atau datang langsung ketemu ya. Sekarang itu interview secara offline masih sangat powerful loh di beberapa perusahaan. Karena memang user-user biasanya kalau sudah ya angkatannya ke Ahmed ke atas gitu ya, itu pinginnya mau ketemu sama kamu-kamu gitu loh. Tapi kamu-kamunya biasanya nggak bisa Zoom aja Kak gitu. Itu sih sekarang jadi kendala gitu ya biasanya. Tapi memang saat ketemu ya, teman-teman bisa bayangin sih sebenarnya. Ini konsepnya saya bukan gimana ya tidak pro dengan online. Karena online pasti memang menghemat waktu. Tapi ada sesi di mana 1 atau 2 sesi saat kita memang seleksi pertama kita biasanya online. Kalau di MNC biasanya online. Tapi kalau udah sesi kedua ketemu user, kami minta mereka yang akan datang. Jadi udah sama user itu chemistry-nya biar kelihatan ketemu gitu, ketemu enggak. Karena kita ngobrol dengan ini atau saya dengan datang langsung di Kalbis kita ketemu sama, pasti auranya akan beda. Interaksinya akan jauh lebih terbangun gitu ya. Nah, daripada ketemu secara online, nah itu di sana biasanya dari gesture teman-teman kalau gerak gimana, apakah dia tutup di bawah meja atau dia di atas meja, cara duduknya saat di bangku, nah itu kelihatan. Ya, kalau di online kan kita nggak akan kelihatan. Ya, nggak tahu sekarang di bawahnya gimana, di sampingnya apakah ada Indomie gitu ya, ada gorengan atau di depannya sekarang ada mungkin nonton drakor atau bagaimana kan kelihatan semua begitu kan. Nah ini fokus atau tidak fokus begitu. Nah itu ya. Yang keempat, skill dalam interview. Teman-teman harus up to date. Up to date-nya dalam hal apa, Kak Ahmed? Ya, anything ya, dalam mungkin perusahaan yang akan teman-teman datangi untuk interview. Ya, somehow ditanya gitu ya. Kamu tahu apa tentang perusahaan kita? Nah, ya biasanya ya tahu aja dari baca atau bagaimana teman-teman googling dulu profiling perusahaannya bagaimana gitu ya. Saya pernah menemukan giliran saya tanya terkait MNC nggak tahu apa-apa. Masa ya sih? Pasti teman-teman tahu kalau MNC pasti ya ranah-ranahnya ya media begitu ya. Nah ini sama sekali jawabnya nggak tahu. Waduh gitu ya. Artinya Anda tidak well prepare kita asumsinya gitu kan. Mau interview kok nggak tahu nih. Kamu mau datang ke rumah saya, kira-kira rumah saya ini
atau pabrik saya ini ada rumah tapi berpenghasilan apa teman-teman nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus teman-teman pay attention ya. Jadi teman-teman tuh udah tahu, udah siap sebelum perang, intinya begitu. Jangan nggak siap ya teman-teman, kalau nggak siap ya artinya mati nanti. Sebelum datang ke sana kan udah ini nanti udah ditembak langsung gitu ya. Oke, kita akan bahas job interview ya, gimana teman-teman caranya untuk nail the interview ya. Kita interview preparation. Nah, penting poin nomor 1 teman-teman, datang on time. On time ini dalam artian mau secara offline dan online ya. Jangan sampai saat interview datangnya telat segala macam. Kalau datang offline enak teman-teman, 30 menit bisa tiba sebelum dimulai gitu ya. Artinya teman-teman kalau naik motor, naik public transportation yang lain, teman-teman sempatkan untuk touch up segala macam. Touch up segala macam. Dari kita, sisi interviewer itu enaknya teman-teman yang nunggu daripada kita yang nunggu. Itu dia ya, lebih baik kita kamu orang yang menunggu daripada kita ya. Sama yang kedua adalah pastinya formal appearance teman-teman ya, dilihat ya, jangan sampai pakaian atas sama bawah itu nabrak gitu ya. Ya kegedean lah sepatunya, kegedean lah celana yang ngegantung segala macam begitu. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin ada ya beauty class ya di sana atau bagaimana untuk terkait how to prepare secara dressnya bagaimana kalau saat interview. Posisi duduk teman-teman, konteksnya kalau secara offline ya. Kalau secara online gini kan ya kita bisa di mana aja. Tapi kalau secara offline itu harus teman-teman perhatikan ya. Apakah teman-teman duduk kayak begini aja kalau interview gitu ya, udah kayak bos gitu ya. Mengapa lu gitu ya kan, goyang-goyang gitu. Itu harus diperhatikan. Artinya teman-teman lihat antusiasnya bagaimana. Dada harus tegak segala macam seperti itu, tangan di atas kalau secara offline ya. Kalau butuh diekspresikan dengan tangan, mohon maaf Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, saya izin bertanya seperti itu. Jadi teman-teman harus mengekspresikan gitu ya, jangan cuma diem aja juga, tegang apa gimana kamu gitu kan. Biasa aja, relax, nggak diapa-apain kok ya. Mata, kontak mata, body language, seperti yang tadi bilang body language, eye contact mata jangan lupa. Saat ditanya, saat menjawab teman-teman matanya apa ya Bu? Iya Bu, saya kesini tadi maka ini diantar mama papa. Nah, saat kita interview secara offline itu lebih kelihatan semua. Jadi teman-teman harus, matanya kan kadang-kadang berbicara. Mata seorang HRD itu ibaratnya walaupun dia menanya, dia itu lihat loh dari ujung kakinya teman-teman sampai ujung rambut gitu loh. Kan bilang lihat gini. Nah, saat kamu teman-teman menjawab, teman-teman balas dengan tatap mata saya gitu ya. Jadi tatap mata saya. Nah, itu artinya teman-teman memulai secara koneksi ya dengan tatap mata si interviewer begitu. Itu sih kuncinya kalau saat interview. Jangan main mata segala macam ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping. Karena kalau teman-teman nggak pede atau bohong segala macam, pasti teman-teman gelagatnya seperti itu, nggak nyaman dan matanya kemana-mana. Ya, ya bukan berarti walaupun fokus juga nggak ada bohongnya. Ya kita tahu sendiri lah menilai orang. Tapi at least karena kalau orang nggak nyaman, pasti dia merasa gimana cari-cari sesuatu gitu loh. Entah mainin tangan lah atau apa gitu. Nah itu kelihatan ya. Self confidence, lagi-lagi saya bilang attitude ya, ini penting ya. Artinya teman-teman tuh inilah yang paling penting dalam proses interview teman-teman. Oke, kita lihat yang dilihat ya saat interview tadi bilang skill, sekarang dilihat ya komunikasi teman-teman dilihat, akurasinya teman-teman dilihat, persistennya teman-teman dilihat, skill numerikalnya gimana, endurance-nya teman-teman, motivasi dalam bekerja itu semua dilihat. Ini adalah aspek-aspek yang kita lihat dalam penilaian saat interview teman-teman. Sadar atau tidak sadar, poin-poin ini kita tanyakan sebenarnya. HRD tanyakan baik itu dalam sesi interview yang biasa, pertanyaan biasa, atau hal lainnya. Contoh, kamu tadi ke sini ke kantor jam berapa dari rumah, diantar siapa? Kita biasanya begini tanya. Kita asumsikan, oh saya bawa mobil, oh saya diantar mama papa. Kita kan perkembangannya langsung tanya, mama kerja apa papa? Oh ini, oh berarti ini anak orang kaya dong, gitu ya. Orang kaya. Kita lihat tampilannya, oh oke, branded segala macam gitu ya. Kalau untuk posisi yang dia lamar adalah frontliner atau apa, oh ini pasti nggak akan lama gitu ya. Oh dia hanya cuma mungkin untuk sekilas aja gitu ya. Ya, karena itu akan kalau kita pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu yang simple tapi kita akan jadi catatan sendiri bagi seorang HRD. Ya, bukan berarti
apa ya, dalam artian ya teman-teman pun harus ngejawab apa adanya aja gitu ya, karena namanya interview itu nggak mesti dalam 5 tahun kamu pengen jadi apa gitu ya, skill yang kamu tahu apa, kelemahan dan kekurangan kamu apa gitu. Nah, itu mah udah konteks banget gitu ya, ini banget gitu ya, apa udah textbook banget maksud saya. Kadang-kadang kalau saya sih sebenarnya lebih pertanyaan yang seperti itu ya, hobi, let's say dimulai dari hobi kamu gimana, apa mungkin pekerjaan yang kamu mau ke depan gitu ya, selama di kampus terlibat project apa aja gitu ya, simpel-simpel itu, weekend kerjanya ngapain, kegiatannya gitu. Nah itu sih maksud saya dengan hal-hal simpel seperti itu, sebenarnya kita gali kamu tuh lebih dalam gitu, gali secara kamu itu kemana ke depannya gitu. Let's say kalau weekend, oh saya tetap masih bekerja Pak, segala macam gitu. Ya artinya kamu adalah pekerja keras gitu ya. Ya dari background keluarga kita tanya biasanya cara simpel. Kamu berapa bersaudara? Oh adik saya 5 Pak, saya nomor 1, jadi segala macam. Oh papa kerja apa? Segala macam. Oh saya datang dari luar kota Pak, segala macam. Ya artinya kita jadi one of the reason kita adalah kamu adalah pejuang tangguh begitu ya. Nah itu sih yang kita lihat. Jadi ya, kalau ketemu mungkin dengan apa yang saya sampaikan, artinya teman-teman juga harus mempersiapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan lugas dan apa adanya. Ya, sincar ya dalam artian, karena ada beberapa HRD pasti yang menanyakan secara sadar nggak hanya kalau yang udah ada di CV sebenarnya kita bisa baca. Kita kalau lihat CV itu hanya mengkonfirmasi. Oh, kamu proyeknya ini biasanya. Oh, terlibat bagaimana biasanya. Oh, bagaimana waktu itu buatnya. Nah, ceritakan di situ ya, bagaimana prosesnya awalnya, kamu terlibat apa aja, bagian apa, seperti itu udah kita nilai sebenarnya dari sana ya. Oke, selanjutnya pasti lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di interview biasanya seperti ini. Tell me about yourself, company brand, kenapa mau pekerjaan ini, kenapa kita harus hire kamu, berapa gaji yang kamu inginkan, terakhir ada pertanyaan atau enggak. Poin yang paling penting adalah pertama ya, tell me about yourself. Selalu pasti bilang sesi sebelumnya mungkin kalau pemateri bilang saat di tell me about yourself memang jangan perkenalan diri. Di sini bukan sesi perkenalan diri ya. Tell me about yourself cukup nama panjang kamu siapa dan nama saya, let's say nama saya Ahmad Mawardi, saya Ahmed Kak. Saya S1 lulusan sastra Inggris. Saat kuliah saya ini terlibat dalam project-project ini segala macam. Itu lebih ke arah summary profilnya kamu sebenarnya. Dari sini kalau ada yang dirasa HRD menarik, ini akan berkembang pertanyaan dari tell me about yourself. Oh begitu ya, nggak langsung ke arah ini, projectnya apa waktu itu ya, langsung ke arah sana gitu. Jadi penting bagi teman-teman akan setting parameter kira-kira tell me about yourself ini mau ke arah mana gitu. Ingat ya, tell me about yourself, ceritakan dong tentang kamu itu gimana, itu bukan pengenalan diri kamu ya. Enggak, kita udah tahu kamu gimana kan udah ada biasanya CV-nya sama form biodata diri kan. Tapi di tell me about yourself ini adalah lu jual diri kamu di sini, lu tuh apa? Kenapa gua mau hire di situ di awal? Gitu. Ya, makanya saya pun kalau ada masih menemukan sih tell me about yourself itu dia memang perkenalan diri gitu ya. Tapi bukan itu intinya semuanya ya. Ingat ya, jangan lupa nih 70 sekian orang hadir gitu ya. Jadi jangan lagi-lagi kalau misalnya let's say internship segala macam ditanya tell me about yourself, ya teman-teman mengenali diri doang gitu. Udah Kak, cukup itu aja. Saya anak keempat dari 3 bersaudara, kakak saya ini. Ada loh yang masih kayak gitu. Ya, jangan dipakai lagi maksud saya. Nggak proper ya untuk kelas kita yang sekarang sudah memasuki 2023 begitu. Nah, selanjutnya yang paling penting kira-kira kalau bisa dibilang yaitu kira-kira kenapa sih saya mau hire kamu gitu. Ya itu kadang-kadang pertanyaan seperti itu yang teman-teman harus terka ya. Apa gitu ya. Gaji terutama. Kalau ditanya gaji biasanya, oke Kak saya maunya 7 juta. Kalau ditanya, kok kenapa kamu minta 7 juta sedangkan kamu fresh graduate? Nah, ayo tanya apa? Kalau saya nanya kayak gitu biasanya, iya Pak teman saya dapatnya gajinya segini lah. Apa hubungannya sama teman kamu? Ya kamu ini kamu gitu loh. Dalam artian gali balik lagi ke diri kamu ya. Dalam artian adakah skill yang memang kamu punya sehingga kamu minta seperti itu. Setinggi itu kalau kita bisa bilang untuk parameter untuk fresh graduate. Ya. Karena kita akan tanya kembali, kita akan gali kenapa kamu minta segitu. Kira-kira pertanyaannya masih bisa nego atau tidak. Oh untuk fresh graduate kita cuma punya segini loh. Nah kira-kira nanti balik lagi ke kamu. Ya, balik lagi ke penjelasan saya di awal ya. Kenapa kadang-kadang memang orang fresh graduate itu susah cari pekerjaan yang kadang-kadang di sini. Mereka kayak idealis.
Oh saya maunya ini segitu Kak. Ya. Tapi padahal maaf ngomongnya kalian tuh bukan apa-apa, belum jadi apa-apa. Ya, penting ya. Idealis boleh, tapi itu nanti saat kalian punya nilai jual diri kalian ya. Tapi kalau maaf ngomongnya kalian bukan siapa-siapa, bukan ada apa-apanya, ya udah. Kalian ikuti dulu ya. Itu prosesnya. Sama terakhir pastinya ada pertanyaan lebih lanjut enggak? Nah, jangan diem aja. Coba tanya ya, simpel aja. Kira-kira proses selanjutnya apa ya Kak? Ya, itu dilihat juga antusias kamu gimana. Antusiasnya untuk kesini segala macam seperti itu. Proses selanjutnya kira-kira ada kabar selanjutnya bagaimana ya Kak? Berapa lama dari ini? Walaupun saya terima kira-kira bagaimana nanti prosedurnya segala macam. Tanya seperti untuk discuss lebih jauh. Atau teman-teman elaborate terkait pekerjaan nanti bagaimana ya Kak? Weekend masuk atau tidak segala macam seperti itu. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, kalau dalam saya keingatan satu hal, kalau apply CV ya, apply CV itu waktu enaknya kapan? Pernah ada yang kepikiran nggak? Kalau setiap saat kan kirim gitu ya. Kalau saya mobile ya orangnya. Dulu saya selalu, kalau saya kan beberapa waktu pernah naik KRL. Kalau saya lagi senggang gitu, saya buka yang apply siapa gitu, yang apply siapa. Saya rajin orangnya biasanya. Kalau saya lebih suka kalau teman-teman memang apply-nya weekend biasanya, atau pas malam Senin atau Senin pagi biasanya. Itu kalau saya. Karena apa? Saat saya ngebuka semua database saya mulai lagi baru ya. Biasanya pun kalau posting iklan, biasanya teman-teman HR di luar sana sukanya hari Jumat. Karena apa kita alasannya? Hari Jumat itu kita open supaya saat weekend banyak yang apply. Ya. Biasanya kalau saat jam kerja segala macam teman-teman usahakan seperti itu. Jam-jam untuk apply. Career preparation dari saya simple teman-teman. Teman-teman harus mulai dari set target industri teman-teman yang mau nanti apa seperti itu karena ini nanti akan related kepada passionnya teman-teman ya. Kalau sudah target company berarti akan teman-teman akan lihat detail informasi dari company-nya itu apa. Ya ini memang termasuk yang bonafit atau tidak di Indonesia. Profitnya bagaimana ke depannya. Yang ketiga, carilah advice ya. Saya percaya ada namanya sharing alumni session di sana di Kalbis segala macam senior sama network. Nah, itu benar-benar dimanfaatkan jaringan seperti itu. Jangan sampai tidak ya. Karena teman-teman pasti ingin tahu dong success story-nya senior segala macam bisa jadi di posisi yang saat ini. Nah, itu ya. Apply intern kalau misalnya ada kesempatan intern dimanapun. Banyak cerita kalau di MNC sendiri kita banyak di MNC Bank teman-teman yang intern di kita langsung angkat kita coba jadi karyawan dulu itu banyak dan saat intern usahakan teman-teman terlibat langsung ya aktif segala macam jangan diam jangan cuma jadi dulu yang administrasi tukang fotokopi tukang kirimkan untuk dokumen-dokumen jadi harus terlibat lebih aktif gitu ya. Kelima, appearance attitude teman-teman dilihat ya diperbaiki mulai dari hari ini ya dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya teman-teman harus lihat. Ya efek yang sekarang itu tadi ya pesan saya adalah kamu akan menjadi brand ambassador kita kalau bukan kamu yang untuk memang menjadi wakil kita siapa lagi seperti itu ya yang terakhir tentunya abilities kamu teman-teman jangan lupa ya tipsnya simple saat Anda mengalamar pekerjaan jangan kirim semua dokumen ya ini yang paling penting beberapa dokumen kemarin ada yang saya lihat masih kirim di luar dari konteksnya CV. Apa itu Kak Ahmed? Ya seperti KTP, NPWP, ijazah, ya itu jangan kirimkan ya. Concernnya kenapa sekarang kejahatan pun dunia teknologi canggih ya segala macam kejahatan pun akan makin banyak impact gitu ya. Artinya saat semua serba canggih pastinya dokumen-dokumen confidential yang memang itu harusnya tidak diberikan saat mulai proses itu jangan diberikan. Begitu pula kalau teman-teman datang ke job fair ya secara offline. Ya, jangan kirimkan di luar dari CV aja. Ya. Konteksnya bukan kenapa-kenapa, karena pastinya maaf ngomongnya satu untuk menjaga confidentiality teman-teman, ngurang-ngurangin biaya-biaya yang teman-teman keluarkan. Ya, karena kan belum tentu dipanggil sebenarnya kalau saat mungkin job fair secara offline. Hanya buat mungkin tambah-tambahan buat dokumen mereka aja gitu ya. 1 lembar cukup. Ya. Bayangkan kalau cuma 1 lembar, teman-teman bisa print berapa 100 ya, itu cuma habis berapa 10.000 atau berapa gitu kan. Ketimbang teman-teman harus banyak banget. KTP, NPWP sampai berjilid-jilid kadang-kadang saya lihat. Kasihan aja saya. Kasihan satu sisi belum tentu dipanggil gitu kan.
ya. Jangan lupa teman-teman. Ada juga yang biasanya sekarang masih kirim CV tuh ke perusahaan dengan lewat JNE segala macam dengan segini, masih kadang-kadang saya terima. Itu jangan lagi. Sekarang semua serba online, bisa apply lewat manapun. Cukup CV-nya saja ya. Ingat di poin nomor 1. Sama vacant all position jangan semua dikirim. Pesan saya di awal tadi adalah kirimkan yang sesuai dengan kualifikasi yang kamu miliki. Ya. Atau yang terakhir, teman-teman langsung calling ke perusahaan, udah kirim CV, biasanya perasaannya, kok belum panggil-panggil interview, langsung kirim nanya status interview saya gimana, ya gimana ya jawabnya gitu ya. Itu jangan dilakukan. Sadar ya, untuk 70 orang sekian yang hadir, tips dari saya seperti itu. Karena yaitu artinya nanti kita akan menggunakan untuk yang atau useless, kesian buat biaya teman-teman. Ya, mendingan dialihkan ke dokumen yang lebih banyak, yang lain yang lebih berguna gitu untuk tambahan-tambahan biaya. Karena jadi fresh graduate after lulus nanti pasti akan membutuhkan banyak biaya pula untuk sampai teman-teman dapat job gitu ya. Nah, mulai 2 slide terakhir teman-teman. Jadi seorang mahasiswa tentunya teman-teman harus create on portal ya. Portal teman-teman ini artinya apa? Kalau mungkin ya salah satunya belum punya LinkedIn seperti itu, buatlah LinkedIn. LinkedIn itu apa sih Kak Ahmed? LinkedIn ya. Tulisannya LinkedIn itu dibuat segala macam buat starting point di sana. Kalau mau lihat profil LinkedIn saya silahkan Google aja di LinkedIn, di Google-nya Ahmad Mawardi, nanti pasti muncul talent acquisition di MNC Bank. Sama personal branding teman-teman ya. Seperti itu dilihat. Personal branding ini dalam artian yang bagaimana ya, kalau teman-teman keahlian ada di konten YouTube segala macam, buatlah konten-konten yang positif. Personal branding jangan sampai teman-teman membuat kayak, ya maaf ngomongnya teman-teman selalu negatif komen, hate speech segala macam seperti itu. Ada beberapa dari perusahaan pasti melihat ya terkait hal itu. Apalagi kalau teman-teman kan biasanya mention nama nama akun IG segala macam. Kita nggak akan bisa akses kalau teman-teman buat itu private semua. Makanya di private ya. Oke, selanjutnya on time ya. On time, kalaupun ada apa-apa itu on time teman-teman. Jangan nggak on time. Kalau saya pribadi, saya on time aja saya telat biasanya, saya cap. Biasanya teman-teman harus lebih dari itu. Sebelum dimulai, teman-teman harus datang. Ya, multitasking teman-teman sama multi talented, bukan artinya nanti teman-teman jadi disuruh ngerjain semua, tidak. Artinya saat awal-awal proses karir teman-teman harus hal ini yang harus dilakukan. Mau disuruh-suruh apa aja dulu. Yang penting itu menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Dan yang terakhir, percaya aja kalau namanya rezeki itu nggak akan ditukar teman-teman. Nggak ada namanya kalau teman-teman udah usaha fight segala macem, ya itu bukan rezeki teman-teman, itu nggak ada. Ya, mulai dari sekarang teman-teman. Terakhir secara alfabet ya, A, B, C. Kita lihat, kalau di A itu artinya ada attitude, B brain dan beautiful, dan C adalah dan kompeten. Kalau saya lebih memilih mana dari ini, mana yang akan kita pilih ke Ahmed? Summary dari saya adalah saya pilih orang yang di A ya, orang yang memiliki attitude. Kenapa penting attitude ketimbang B dan C? Karena kalau orang sudah memiliki attitude itu, brain, beautiful, clever, sama kompeten itu bisa diajari, diasah ya. Asal nggak on banget loh ya. Asal nggak on banget, dikasih instruksi apa-apa itu masih nangkep ya. Yang penting attitude-nya dulu ada. Kalau udah nggak ada attitude itu susah ya. Serba salah. Dia menganggap diri dia selalu benar, selalu punya mindset yang lebih pintar dari atasannya. Nggak mau diajarin, udah nutup mindset gitu ya. Itu namanya attitude. Udah masalah attitude itu sangat-sangat krusial gitu ya. Jadi kita sangat penting kalau punya attitude kalau untuk kandidat ya. Kalian gini ya punya dempol ya kita bisa anuin. Tapi kalau udah attitude itu ibaratnya udah diajari di rumah dari kecil, dari orang tua gitu ya. Jadi jangan lupa terkait hal ini gitu. So far itu dari saya terkait interview ya. Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mencoba interview sama saya, silahkan. Saya kembalikan ke Bu Syuti. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas materinya. Nah, ini teman-teman untuk sesi materi interview, ada yang mau pertanyaan atau mau coba mock-up interview sama Pak Ahmad? Kita berikan satu slot untuk teman-teman yang mau coba, mungkin langsung sama talent acquisition MNC Bank. Siapa tahu nanti di-approach siapa ya, kalau interviewnya bagus, mock-upnya. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau coba latihan interview bareng Pak Ahmad?
bisa raise hand, mic, atau mungkin di chat untuk yang pertanyaan juga. Oh, ini ada Pak. Dari Kak Patricia mungkin bisa open mic juga Kak. Patricia. Sebentar ya. Kalau Kak Patricia sudah bisa on mic. Patrice kemarin kirim Udah. CV-nya enggak ya? Saya tidak bisa on cam. Oke, on mic aja bisa? Mau latihan interview ya? Halo, selamat sore Mhm, Kak Ahmad dan Kak Syafira. Terima mhm. kasih atas Sore. kesempatannya. Eh, Ya gimana? mau latihan interview boleh? Oke. Kemarin kirim CV-nya enggak dirimu? Eh, kayaknya nggak ke submit deh Kak. Soalnya Oh, saya nggak ke daftar submit 2 ya? kali. Iya, Daftar 2 kali tapi nggak ke submit ya? iya. Oke, bisa dikirim lewat mana ya sekarang? Nggak, di sini nggak bisa ya? Atau mungkin interview secara umum gitu Pak? Secara Pertanyaan umum umum. ya, oke. Thank you. Safira jurusan apa ya di Kalbis? Natasha ya Pak maksudnya? Eh, Patricia ya? oh ya, sorry, Patricia. Jurusan akuntansi Kak. Akuntansi semester berapa? Udah semester akhir, tinggal nunggu kelulusan Kak. Oke. Patricia boleh di short Bu, nama Patricia biar. Oh dia nggak ada ini ya? Sebentar ya Kak, aku mau share CV di sini boleh Oh ya? nggak maksud saya biar lebih mukanya biar dua zoom gitu. Kok udah bisa, sudah bisa on cam Mbak Patricia? Belum bisa Kak, masih kendala. Oke. Saya butuh ngelihat face kamu dalam artian biar teman-teman nanti ngelihat secara ditembak gitu. Bagaimana Bu Safira? Bentar ya Kak. Gimana? Oke. Oke, bisa? Ya, Fazil atau Amar, Fazil kalau kebetulan nggak jadi ya gua. Sudah terlihat ya Kak? Oke, sudah terlihat. Oke, thank you Patricia sudah hadir di interview pada sore hari ini. Oke, kemarin dapat info lowongan ini dari mana ya Patricia? Dari sendiri tadi Dari emailnya Kalbis. Oh, dari email Center. Kalbis ya? Iya. Oke. Perkenalkan ya, saya dengan Ahmed dari Talent Acquisition MNC Bank sebelumnya. Jadi, Iya, terima kasih kami, juga Kak. yang akan handle hari ini. Oke, boleh di-share sedikit terkait profil sama backgroundnya Patricia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Patricia Santoso, mahasiswa aktif dari Kalbis Institute, semester 8, jurusan akuntansi. Untuk pengalaman saya di Kalbis sendiri, saya pernah mengikuti organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi di tahun 2019 yang pertama jadi volunteer, lalu kemudian untuk di tahun 2022 sampai 2023 itu dipercaya melalui voting dipilih menjadi ketua. Lalu untuk kegiatan yang lainnya, saya pernah mengikuti magang bakti itu di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat di bagian perpajakan. Saya input pajak PPh 21 dan 22. Lalu untuk kegiatan di luar perkuliahan, saya pernah bekerja di bidang marketing dan administrasi itu di Global Art Indonesia, itu di tempatnya di Harapan Indah Bekasi, Gramedia World Harapan Indah. Untuk pengalaman lainnya, saya pernah ikut pelatihan Accurate, itu kayak sistem akuntansi, terus tapi di perkuliahan juga pernah belajar seperti itu. Oke,
Kemarin kalau saat magang itu dari jam berapa ke jam berapa, Petrus? Untuk magang saya full day Kak, jadi Full day. WFO Senin di sampai Jumat ya. di Kemendagri itu Hmm. di mana tuh? Jakarta Pusat. Hmm. Iya, Full day jadi ya. Senin ya sampai full Jumat day. ya. Iya, Jamnya? full day. Jam 8 pagi sampai jam 5 Pak. Oke. Dapat info lowongan ada magang di sana waktu itu dari siapa? Kalau boleh tahu. Waktu itu dari kakak tingkat, lalu saya daftar sendiri melalui email. Oke. Prosesnya waktu itu bagaimana dia bisa kepilih? Ada berapa kandidat kah waktu itu yang bersamaan? Waktu itu ada beberapa kandidat. Waktu itu tapi saya kan waktu itu kayak dikumpulkan gitu, dikumpulkan dengan kandidat dari mahasiswa universitas lain. Lalu saya tanya juga sama, jadi daftarnya lewat email. Lalu untuk prosesnya sendiri bergantian tapi Pak, nggak bareng-bareng gitu untuk interviewnya. Oke. Lalu waktu itu langsung dipanggil lagi, terus mengumpulkan beberapa dokumen ke kepala bagian. Jadi saya di bagian perpajakan, jadi saya dikumpulin dokumennya di bagian kepala perpajakannya, Pak. Oke. Selama magang di sana apa yang sudah Patricia ambil ilmunya? Boleh share sedikit? Jadi untuk magang di sana saya mendapatkan ilmu terutama dalam input pajak ya. Jadi di sistem sana Sistem tuh apa yang dipakai di sana? Iya, Satuan Keuangan sama DJP Oke. online ya. Oke. Jadi untuk pegawai, jadi di sana juga mengurus untuk pegawai negeri juga Pak. Jadi ya pegawai negeri. Terus untuk saya juga pernah disuruh. Jadi untuk tidak selalu input pajak Pak. Jadi kadang ada waktu luang itu saya bantu input uang lembur. Jadi ada yang lembur juga itu juga dikalkulasikan. Oke. Terus kemarin info lowongannya apa yang diinformasikan di MNC Bank? Info lowongannya sih saya baca untuk itu juga ada ya Pak, sepertinya di bagian saya juga ya, finance sama akuntansi. Finance accounting. Iya. Seperti itu. Terbiasa pulang lembur enggak kemarin? Maksudnya pulang lebih dari mungkin jam kantor segala macam seperti itu. Untuk pengalaman saya sih paling lembur itu maksimal 1 jam, tapi lebih baik biasanya atasan itu Pak, kalau bisa nggak lembur gitu, soalnya nggak baik. Oke. Dirimu berapa bersaudara? 2 Pak. 2. Iya. Nomor 1, nomor 2 dirimu? Saya nomor 2. Oh, kakak cewek cowok? Perempuan Kak. Perempuan juga. Usia berapa? Usia 23, saya 22. Oh, jarak 1 tahun ya. Jadi semua pakaian segala macam bisa ini ya, all size gitu ya. Oke, mama papa kerja apa? Untuk orang tua saya, jadi saya merantau di Jakarta, Pak. Oke, dari asli mana? Solo. Solo. Oh, oke, ini tempatnya Pak Jokowi ya, gitu. Oke, noted. Iya, bapak saya usaha, Pak. Papa usaha apa di Solo? Usaha dagang, jadi jual obat-obatan tradisional. Oke. Ibu? Untuk ibu rumah tangga. Oke. Hobinya apa? Untuk hobi sendiri, saya suka membaca buku. Terus sosialisasi, biasanya saya ikut kayak komunitas volunteer yang nggak dibayar, tapi saya suka aktif gitu. Sempat kena COVID kemarin? COVID enggak. Enggak, jadi aman Tapi ya? di sekitar lingkup keluarga saya kena sih Pak, cuman saya mungkin kena cuman sebatas terpapar saja, tapi enggak. Ada penyakit kronis sebelumnya? Enggak ada, cuman ada turunan diabetes dari orang tua ya? Iya. Terkait gaji, ekspektasi kamu gimana nanti ke depan kalau misalnya keterima di MNC Bank? Untuk gaji
saya mengikuti regulasi MNC karena kan saya belum ada pengalaman yang terkait dengan perbankan seperti MNC Bank ya. Nah, namun untuk dari informasinya sih dari Stat UMR ya Kak. Jadi saya cukup, dari Patricia ada pertanyaan kira-kira? Mungkin ada satu Pak dari MNC apa menerapkan sistem lembur atau bagaimana, dan juga biasanya dalam tim finance accounting-nya itu menggunakan sistem apa gitu sekarang. Ya. Kalau di kita, karena kita perbankan, jadi kita biasanya memang Senin sampai Jumat gitu. Kita tidak ada lembur. Karena kalau di finance kita bayar pembagiannya hanya untuk pembayaran. Jadi kalau secara sistem kita ada sistem sendiri, kita sistem loss namanya di MNC. Jadi kita udah tracking seluruh cabang. Gitu. Ada lagi Patricia? Itu seperti sistemnya tuh kayak seperti itu ya Pak. Kayak itu kan MNC kan juga ada sahamnya juga ya Pak. Itu kayak gitu apa? Mirip-mirip gitu ya? Beda, bukan. Oh, beda. Oh ya. Ada lagi? Sudah cukup. Kak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih sudah hadir di interview pada sore hari ini. Nanti akan kita infokan terkait hasil feedbacknya oleh tim saya seperti itu. Paling nggak 1-2 hari ini bagaimana. Kalau misalnya lanjut nanti akan kita pertemukan dengan user terlebih dahulu untuk memfind out lebih lanjut terkait apa-apa aja nanti detail job desk segala macamnya ya. Baik, Baik Kak, Patricia, terima kasih. ya, Kak saya ucapkan Ahmad terima dan Kak kasih ya Safira. atas waktu dan kehadirannya di interview pada sore hari ini. Sehat selalu beserta keluarga besar. Selamat sore. Selamat sore. Oke, Patricia. Terima kasih Mbak Patricia. Oke. Mungkin bisa direview sedikit Pak untuk Mbak Patricia tadi. Oke, Patricia mungkin nanti kalau misalnya drill-nya ini ya, kalau secara offline mungkin tata cahaya ininya ya, tempat lokasi segala macam gitu ya. Maksudnya ya karena kita sudden ya, dalam artian pasti harus well prepare seperti itu. Pakai HP ya Patricia, walaupun pakai HP dalam artian secara face-nya itu ya seperti inilah ya, seperti kita pada umumnya gitu. Ya overall dalam menjawab segala macam taktis ya, dalam artian tidak bertele-tele, dalam artian langsung to the point seperti itu. Dalam permohonan permintaan gaji pun oke, good, karena teman-teman juga melihat secara kondisi fresh graduate. Artinya kan ya nanti kita coba timbangkan untuk menghasilkan atau memberikan nilai minimum yang akan kita berikan seperti itu. Dan yang terakhir saat sebelum closing itu ya, menanyakan terkait hal itu ya, apa mungkin ya akan mau diketahui. Ya simpel saya juga nanya ya terkait mungkin kondisi keadaan orang tua, kerja apa, segala macam dan lainnya, pernah penyakit COVID atau tidak, penyakit bawaan segala macam. Itu nanti ada concern tersendiri bagi kita sebenarnya terkait pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, good job, thank you ya. Pertahankan, tinggal ditambah apa antusiasnya, auranya aja lagi. Ya seperti itu. Thank you Patricia. Bu Ya, terima Syafira kasih Kak silakan. Patricia. Kak Ahmad juga, terima kasih atas sesi mock-up interviewnya. Nah, karena melihat waktunya sudah hampir jam 5, jadi kita mungkin akan mengakhiri sesi webinar kali ini, namun sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman mungkin bisa on cam ya, untuk foto bersama. Ditunggu teman-teman untuk on cam. Oke, kita buka. Saya akan chat alamat email ya. Kalau misalnya nanti ada yang bisa mau email terkait CV segala macam silakan ya. Kita akan open. Teman-teman, Silakan di open. ditunggu untuk on cam. Baik, yang lain ada yang mau on cam lagi? Silakan on cam. Nggak ada yang bangun tidur Ditunggu ya Bu ya. teman-teman. Muka bantal ya. Cindy ketawa tuh Cindy. Oke. Yuk foto bersama. Ya, ada lagi yang mau on cam teman-teman? Baik, kalau sudah semua, saya bantu hitung. Baik, saya mulai untuk foto bersamanya ya, teman-teman. Baik.
1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin satu lagi, Bapak Ibu, teman-teman, boleh Pak Ahmad dan teman-teman gaya kalbis, jadi ada Bagaimana centang tuh? di Oh, bawah dagu cinta. stick. Ya, Like this itu. ya. Oh, begini. Ya, oke, teman-teman bisa ikuti semua juga. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Untuk link presensi, sebentar saya bantu kirim di chat. Baik, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan isi link evaluasi berikut. Nanti akan kami kirimkan maksimal 7 hari setelah webinar berakhir. Nah, untuk sesi webinar sore hari ini, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ahmad, Bu Natasha, dan MNC Bank yang sudah menyempatkan waktunya menjadi pengisi acara webinar pada CVMAT interview kali ini. Dan mungkin bisa diberikan Pak pesan untuk teman-teman saat ini yang sedang mempersiapkan karirnya. Yang jelas simple ya yang tadi. Intinya jangan ragu, jangan ini ya, jangan mudah menyerah ya. Namanya nanti jadi fresh graduate itu ibaratnya kalian adalah waktu seleksi gitu ya. Dengan cara kalaupun mau seleksi ya artinya teman-teman harus bisa skill dan hal lainnya harus dipersiapkan seperti itu. Itu aja pesan saya karena saya sudah pernah mengalaminya. Yakin aja dan pede seperti itu. Ikuti jalur ceritanya. As long as teman-teman memang gigih, suatu saat pasti akan dapat sendirinya. Mansaro viral dari masalah ya, kalau kayak gitu, kalau dalam kita. Ya, thank you Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Kami ucapkan sekali lagi dan juga terima kasih pada Sobat Karir yang sudah stay sampai akhir acara. Semoga webinar kali ini bisa memberikan manfaat dan persiapan bagi teman-teman Sobat Karir yang sedang mempersiapkan persiapan karirnya ke depan. Saya Syafira sebagai pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata dan perbuatan. Sampai jumpa di webinar Karir and Alumni Center Kalbis Institute selanjutnya dan salam Hearts and Mind. Selamat Thank sore you Ibu, teman-teman. teman-teman Selamat semuanya. sore. Thank you. Saya izin Makasih Pak live ya Bu. Ahmad. Iya siap. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman kami tunggu untuk pengisian link evaluasi dan presensi sampai jam 5 ya. Terima kasih.